Suaranya Mbak Dian nggak Suaramu kedengaran. nggak terdengar, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Oh ya, terima Iya, kasih. selamat siang, Bapak Ibu semua peserta Suaranya nggak yang kedengaran loh, Dek. Eh, eh, Terima kasih sudah Udah. hadir pada pada hari hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan eh, pembinaan dalam rangka persiapan akreditasi lembaga Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu karena Pak Dir juga harus ada rapat dengan Ibu Dirjen, maka eh, acara pertama akan ada laporan Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi ini yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan kepada Ibu Vermona Marbun, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Bapak Lupi, yang saya hormati Ketua Kolegium Perhimpunan Kedokteran atau yang mewakili, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan atau yang mewakili, Rektor Universitas PTN, PTS atau yang mewakili, PMO Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Ketua Tim Kerja seluruh yang ada di Direktorat Peningkatan Tenaga Kesehatan, peserta dan panitia kegiatan sosialisasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya pada saat ini kita boleh bertemu sekalipun dalam di suasana daring. Kita boleh melakukan sosialisasi dan pembinaan akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Bapak Direktur Peningkatan Mutu Nakes yang kami hormati, izinkan saya sebagai Ketua Tim untuk melaporkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pedoman instrumen akreditasi lembaga tahun 2004 yang sudah disimplifikasi serta pemantapan bagi lembaga yang sedang mempersiapkan akreditasi lembaganya masing-masing. Yang berikutnya, peserta pertemuan ini berasal dari Kolegium, Perhimpunan Kedokteran, Rumah Sakit milik Provinsi Daerah, Kabupaten Kota, dan Diklat milik PTN dan PTS. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar lembaga dapat segera mengajukan untuk diakreditasi lembaganya sebagai penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Yang berikutnya, peserta yang hadir pada saat ini sudah berjumlah 80 orang dari yang kita undang 120 orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sambil berjalan mereka bisa masuk dalam link Zoom kita ini juga untuk mempercepat lembaga mereka terakreditasi. Demikian Pak Direktur yang bisa saya laporkan untuk kegiatan hari ini. Mohon arahan dan sekaligus Bapak dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. terima Terima kasih. kasih Bu Vermona. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan sambutan, arahan, serta pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi ini oleh Bapak Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Pada Pak Lupi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Suara saya terdengar baik ya, Bu? Terdengar Bapak. Baik, makasih. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Ketua Perhimpunan dan Ketua Kolegium Kedokteran atau yang mewakili pada siang hari ini, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit yang mewakili, kemudian Rektor Universitas, Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang menghadiri sosialisasi siang ini, kemudian PMO, Direktorat Peningkatan Mutu, kemudian Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu, Sarana Pelatihan, Bidang Kesehatan, dan peserta pertemuan yang berbahagia, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi dan pemantapan lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa tantangan SDM saat ini adalah berkurangnya jumlah tenaga kesehatan secara nasional, distribusi tenaga kesehatan tidak merata, dan kualitas atau mutu nakes yang belum terstandar. Nah, akses masyarakat terhadap SDM kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.
Kemudian butuh pengelolaan SDM dimulai dari ranah ketersediaan, distribusi kompetensi, dan kinerjanya. Semakin besar gap atau kesenjangan pada tiap indikator menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan transformasi 6 pilar kesehatan, termasuk di dalamnya ada transformasi SDM kesehatan. Transformasi yang kelima yaitu SDM kesehatan itu menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dan oleh sebab itu diperlukan mutu dan kualitas dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Dan Kementerian Kesehatan terus mendorong untuk adanya inisiasi program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan sebagai salah satu strategi untuk penguatan kualitas dan penata laksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, butuh dukungan dari semua pihak stakeholder, terutama juga dari institusi pendidikan atau unit pelayanan terakreditasi untuk dapat menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang berstandar dan terjamin mutu kualitasnya. Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan secara eksplisit menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga peningkatan mutu dan baik tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dilakukan pelatihan dan atau peningkatan kompetensi lainnya. Dan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud Bapak Ibu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Nah, dalam rangka meningkatkan jumlah serta pemerataan institusi pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, serta untuk mempermudah akses kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka dibutuhkan strategi dan langkah percepatan. Nah, salah satunya diharapkan tenaga kesehatan maupun tenaga medis dapat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di bidang kesehatan dengan mudah. Dan kami, Bapak Ibu sekalian, berupaya bagaimana lembaga institusi diklat itu terakreditasi dan ada di semua provinsi dan kabupaten kota. Ada 514 ya provinsi di Indonesia, kabupaten kota, sehingga kami harapkan semuanya dapat mempunyai lembaga yang terakreditasi. Bapak Ibu sekalian, jumlah lembaga pelatihan itu ada 208 institusi saat ini ya, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun ada masih 8 provinsi yang belum ada lembaga terakreditasinya, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya. Kami harapkan di provinsi-provinsi tersebut akan dapat lebih banyak atau munculnya lembaga yang terakreditasi. Namun lepas dari situ, kami juga menghimbau bahwa untuk perhimpunan, kemudian rumah sakit daerah, kemudian perguruan tinggi maupun juga kolegium untuk dapat mengakreditasikan lembaga diklatnya sehingga akan lebih banyak dibuka kegiatan-kegiatan peningkatan pelatihan maupun peningkatan kompetensi lainnya. Oleh karena itu, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat segera melakukan akreditasi melalui sosialisasi ini. Ini sosialisasi yang kesekian kali ya Bapak Ibu sekalian. Semoga minat ataupun Bapak Ibu sekalian dapat segera untuk mengakreditasikan dari lembaganya. Semakin banyak kita ikut sosialisasi, semakin banyak juga pemahaman kita maupun pendalaman pemahaman kita terkait bagaimana mengakreditasi dari institusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, harapan kami dapat diikuti semua kegiatan secara baik dengan ada Bu Mona di sini selaku Katinker. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi pemantapan lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan saya buka secara resmi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berproses Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Dir untuk arahannya. Izin Pak, kami lanjut untuk acara berikutnya Pak. Baik, silakan lanjut Mbak ya Bapak Ibu. Selamat mengikuti sosialisasi. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, ini pesertanya sudah banyak ya, ada 117. Izin kita masuk ke acara inti sosialisasi hari ini, yaitu pemaparan pedoman dan instrumen akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang akan
paparan langsung oleh Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan. Nah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Izin Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan instrumen yang baru. Bapak Ibu, harapan kami dengan instrumen yang baru ini Bapak Ibu punya semangat yang sama dengan kami untuk segera Bapak Ibu yang mempunyai lembaga diklat dapat melakukan standarisasi atau sertifikasi akreditasi lembaganya untuk menjadi lembaga diklat yang terakreditasi yang nantinya bisa mengakomodir bahwa peningkatan kompetensi, demikian juga pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu lakukan melalui lembaga Bapak Ibu yang sudah terstandar terakreditasi ini bisa segera terlaksana. Izin Bapak Ibu, ini ada pedoman, ini pedoman yang sudah disimplifikasi, ini sangat mudah. Kalau kita melihat dari apa yang sudah lama, memang ini sangat beda sekali ya Bapak Ibu ya. Ini untuk kita mempercepat semuanya bisa dapat lembaga-lembaga pelatihan yang ada di tempat Bapak Ibu atau lembaga-lembaga peningkatan kompetensi lain dapat segera terakreditasi. Ini Bapak Ibu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 itu tentang organisasi dan tanda kerja kita, Bapak Ibu, kita punya struktur organisasi, di dalamnya adalah bagaimana kita amanah yang dari Lembaga Administrasi Negara memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Nakes, tepatnya di Direktorat Peningkatan Mutu untuk menjadi lembaga pengakreditasi penyelenggara pelatihan atau peningkatan kompetensi lain bidang kesehatan. Kami juga Bapak Ibu diakreditasi pada tahun 2021 kami sudah reakreditasi kembali Bapak Ibu oleh Lembaga Administrasi Negara. Karena satu-satunya di negara kita yang diberikan amanah adalah Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga kementerian masing-masing di negara kita ini. Bapak Ibu untuk sebagai lembaga pengakreditasi. Nah, tugas kami di Direktorat Peningkatan Mutu Bapak Ibu dalam hal akreditasi kami menyusun dan menetapkan pedoman instrumen panduan terkait akreditasi institusi atau lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dan registrasi pelatihan bidang kesehatan. Yang berikutnya, kami juga melaksanakan akreditasi institusi lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan sesuai dengan amanah dan kami juga melakukan sertifikasi untuk Bapak Ibu yang ada di asesor kami untuk menjadi tim kami dalam melakukan akreditasi lembaga ataupun institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan ataupun peningkatan kompetensi lain. Yang berikutnya kami juga melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi melalui audit surveillance dan pelaporan penerapan akreditasi institusi lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dan registrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah terakreditasi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 258 dan ayat 1 dan 2 di sana jelas sekali terstate ya Bapak Ibu bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktek. Peningkatan kompetensi lain ini Bapak Ibu di dalamnya ada pelatihan, seminar, kalakarya, workshop dan seterusnya. Dan bahwa pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Bapak Ibu Kementerian Kesehatan yang diberikan kewenangan sehingga ini yang akan melakukan akreditasi lembaga Bapak Ibu sebagai lembaga penyelenggara pelatihan ataupun peningkatan kompetensi lain. Nah, pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka penjagaan dan peningkatan mutu itu dilakukan melalui peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan itu melalui kegiatan peningkatan kompetensi lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ini bermuara kepada pelatihan, seminar, kalakarya, workshop, bimbingan teknis, coaching, dan atau mentoring yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, peningkatan mutu dilakukan melalui metode klasikal, digital, daring, dan blended. Tadi di poin titik 1 yang pertama itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat itu harus juga sesuai dengan amanah undang-undang sudah terstandarisasi atau terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan dengan menggunakan kurikulum yang sudah terstandar dan dilaksanakan pada institusi yang sudah terakreditasi. Yang berikutnya Bapak Ibu, pelatihan dan peningkatan kompetensi dapat digunakan untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam satuan kredit profesi yang diselenggarakan melalui sistem informasi terintegrasi secara nasional Bapak Ibu di pelataran sehat. Nah, penjaminan mutu, penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi lain dilakukan melalui evaluasi Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu,
Suruh diisi dong absensi dong sama nomor kontaknya. Nah, akreditasi institusi ini menjaga kualitas output pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi. Ini penjaminan mutu institusi pelatihan terhadap kelayakan penyelenggaraan pelatihan agar sesuai standar. Penilaian dilakukan oleh tim asesor dan penetapan status akreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Asesor ini asesor yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan melalui uji kelayakan layak menjadi asesor. Status akreditasi dibagi menjadi 3 level, yaitu ada level A, B, dan C. Untuk level A ini berlaku 5 tahun, untuk level B ini berlaku 3 tahun, dan untuk sedang daring, sedang Zoom gitu. Untuk akreditasi B ini berlaku 3 tahun dan C itu 1 tahun. Matiin aja, matiin. Nah, surveilan mutu akan dilakukan dengan melalui aplikasi yang telah ditetapkan indikator dan penilaian, salah satunya melalui penilaian peserta ya Bapak Ibu. Nah, sasaran akreditasi kita ini Bapak Ibu adalah institusi yang pertama kali mengajukan akreditasi seperti Bapak Ibu ketika belum terakreditasi lembaganya, lalu institusi yang akan diakreditasi ulang, institusi yang akan meningkatkan status atau mengajukan perubahan status akreditasi, institusi yang dicabut akreditasinya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketentuan umum institusinya akan diakreditasi, dia terlebih dahulu berbadan hukum dan mempunyai tugas dan fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan, dan juga memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi sesuai bidang keilmuan, pelatihan, dan atau kegiatan peningkatan kompetensi. Nah Bapak Ibu, saya yakin di tempat Bapak Ibu, di instansi Bapak Ibu ini sudah dimiliki semua. Mudah-mudahan dengan sudah dimilikinya ini cepat maju untuk segera terakreditasi lembaga-lembaga diklat yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini komponen-komponen ya Bapak Ibu di dalam instrumen kita. Ini yang sudah disimplifikasi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni, kita masih menggunakan dengan 87 subunsur. Namun sekarang setelah disimplifikasi Bapak Ibu, persyaratan akreditasi sangat sederhana menjadi 3 komponen. Komponennya tetap Bapak Ibu, tapi terdiri atas 6 unsur. 6 unsur itu totalnya dokumennya pembuktian hanya 6 dokumen. Di dalamnya ada 14 subunsur. Nah, proses akreditasi institusi tidak dipungut biaya gratis ya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah terakreditasi pun menyelenggarakan peningkatan kompetensi lain, contoh seminar, workshop, dan lain-lain. Demikian juga pelatihan, SKP-nya free, tidak berbayar. Tidak ada yang perlu Bapak pikirkan untuk pembayaran dari segi SKP ataupun dari segi yang dulu mungkin ada penarikan untuk PNBP-nya sertifikat dan ada registrasi akreditasi penyelenggaraannya. Kalau sekarang semuanya sudah di-free-kan Bapak Ibu ya, tidak ada lagi, sehingga Bapak Ibu dapat menyelenggarakan nanti setelah terakreditasi dengan biaya yang tidak terlalu membebani nakes dan namet kita di masing-masing lembaga Bapak Ibu. Komponen-komponennya ada 3. Komponen administrasi dan manajemen itu kita akomodir dengan 30%. Komponen pelayanan pelatihan itu kita akomodir 60%. Dan komponen pelayanan penunjang pelatihan itu ada 10%. Unsur yang ada di dalamnya ada 6. Unsur organisasi, manajemen mutu, program peningkatan kompetensi, manajemen sumber daya manusia, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi, serta manajemen sumber daya. Nah, untuk uraian dokumen bukti yang harus Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu adalah SK penetapan atau pendirian dan dokumen kelembagaan Bapak Ibu, struktur organisasi yang sudah dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing dari struktur yang sudah Bapak Ibu buat di dalam struktur organisasi Bapak Ibu. Demikian juga visi dan misi serta rencana strategis yang akan Bapak Ibu lakukan, atau ketika visi dan misi di tempat Bapak Ibu sudah menginduk kepada lembaga pendidikan yayasan ataupun direktorat, maka Bapak Ibu monggo silahkan nanti bisa mengacu ke yang visi misi yang di atasnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti renstranya juga nanti diturunkan saja ketika Bapak Ibu belum mempunyai renstra, diturunkan menjadi rencana kegiatan atau rencana aksi yang Bapak Ibu lakukan selama kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, dan tahun ketiga apa saja yang akan dilakukan di dalam lembaga diklat Bapak Ibu. Karena lembaga diklat ini tidak begitu besar Bapak Ibu. Lembaga diklat ini bagian daripada yang ada di PTN-PTS atau rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah, mungkin juga bagian yang ada di dalam perhimpunan atau kolegium. Nah, lalu manajemen mutu, Bapak Ibu, itu kita minta dokumen pembuktiannya adalah hasil survei kepuasan pelanggan dan bukti pelaksanaan audit mutu internal. Jadi Bapak Ibu, survei kepuasan penyelenggaraan yang Bapak Ibu lakukan di lembaga diklat Bapak Ibu, demikian juga
survei yang Bapak Ibu lakukan untuk peningkatan kompetensi, contoh seminar, webinar, dan seterusnya yang Bapak Ibu lakukan. Lalu Bapak Ibu melakukan audit mutu internal secara keseluruhan global, dari mulai audit mutu internal bagaimana organisasi di dalam manajemen mutu, keenam unsur ini, sehingga implementasi daripada keenam unsur inilah yang harus diperiksa oleh tim audit mutu internal yang ada di tempat Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tentukan orang-orangnya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ada rencana jadwal kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi, kurikulum dan KAK. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyelenggarakan pelatihan, Bapak Ibu punya SOP, Bapak Ibu di dalamnya mulai dari proses dari perencanaan sampai evaluasi dalam penyelenggaraan pelatihan, demikian juga seminar dan webinar dan seterusnya, itu Bapak Ibu lampirkan kurikulumnya. Karena kurikulum sudah terstandar di kita, Bapak Ibu monggo silahkan gunakan kurikulum yang ada dan kerangka acuan yang Bapak Ibu lakukan untuk maju sebagai Bapak Ibu bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi. Jika lembaga Bapak Ibu belum terakreditasi, untuk maju melakukan kegiatan contoh seminar atau webinar atau workshop dengan melampirkan menyusun satu kerangka acuan yang di dalamnya sudah ada jadwalnya, kompetensi yang akan dicapai, fasilitator narasumbernya, kriteria pesertanya, waktunya, sudah ada semua di dalamnya Bapak Ibu sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang berikutnya pembuktian apa lagi sih yang harus kita buat standar? Standar kualifikasi SDM mulai dari pimpinan, penyelenggara, pelatih, pengendali mutu, pelatihan, pengelola sistem informasi beserta rekapitulasi dan bukti pemenuhan kualifikasi ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah standarkan pimpinan, kita standarkan minimal pimpinan kita siapa, pendidikannya, punya pengalaman apa, ini menjadi acuan untuk nanti dilihat kita standarkan A, apakah ketika AMI akan mengaudit sesuai enggak standar yang di awal yang kita buat A itu menjadi A juga tidak diimplementasinya. Nah contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kami yakin untuk PTN PTS, rumah sakit, semua itu sudah terbiasa dengan akreditasi. Bapak Ibu ini yang paling simpel, lebih berat di PTN PTS, demikian juga di rumah sakit. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ada SOP penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi mulai dari persiapan sampai dengan tindak lanjut evaluasi beserta bukti penerapannya. Yang berikutnya Bapak Ibu bukti apalagi saja sih yang standar sarana prasarana Bapak Ibu standar sarana prasaranya kita tidak minta yang muluk-muluk Bapak Ibu, tetapi ada di dalamnya ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang kelas ketika nanti akan menyelenggarakan pelatihan secara luring. Nah, ketika dia secara daring maka ada ruang pembelajaran daring di dalamnya, perpustakaan, kalaupun perpustakaan tidak ada yang perpustakaan yang model dulu boleh, zaman sekarang itu seperti apa, semua e-library ya Bapak Ibu, semua berbasis digital system itu boleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang paling penting ketika kita sudah standarkan sarpras yang ada di tempat kita, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menstandarkan sarana prasarana, tapi kuantitas dan kualitasnya juga harus Bapak Ibu lakukan pengecekannya, serta Bapak Ibu juga membuat foto-foto sesuai contoh ruang pimpinan. Bapak Ibu standarkan seperti apa foto, lalu masuk diupload di dalam dokumen ya Bapak Ibu. Semua ini semuanya berbasis soft file ya Bapak Ibu. Ketika kita akan mengakreditasi Bapak Ibu dari hasil masukan juga yang ada ke kami di dalam sistem saksi kita, ketika dokumennya, implementasinya dari hasil dokumen itu bicara betul berkomunikasi dengan dokumen-dokumen itu bisa kita lihat, maka Bapak Ibu kita cukup melakukan akreditasi itu secara daring. Namun ketika ada hal-hal yang perlu kami tinjau ke lapangan, maka itu dilakukan secara luring ya Bapak Ibu. Tidak selamanya akreditasi itu daring dan tidak selamanya juga luring ya Bapak Ibu ya. Nah, next deh. Nah, Bapak Ibu ini alur pemberian akreditasi, Bapak Ibu. Ini dia institusi pendaftar, ada tim sekretariat, ada tim asesor kami dan ada pimpinan kami. Institusi pendaftar Bapak Ibu meregistrasikan akun ke Siaksi, login masuk dengan akun Siaksi, pengajuan dokumen akreditasi. Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan permohonan dulu dari pimpinan Bapak Ibu, lalu keenam dokumen itu dilengkapi, masuk diupload ke Siaksi. Kami akan verifikasi dalam waktu kurun 2 hari. 2 hari kami verifikasi apakah di ke-6 unsur dan 14 sub unsur itu sudah masuk betul, maka kami akan kirimkan ke tim reviewer. Reviewer kami akan bekerja selama 3 hari, memeriksa dokumen Bapak Ibu, maka
ketika di verifikasi kami ada kelengkapan yang belum sesuai atau belum lengkap, maka kami kembalikan kepada Bapak Ibu sebagai tim pengaju. Kami berikan waktu 3 hari untuk diperbaiki dan dilengkapi, dimasukkan kembali. Tetapi ketika itu sudah oke, semuanya kami kirim ke tim reviewer. Reviewer ini akan menilai 3 hari, 3 hari dinilai bagus semuanya, maka langsung disiapkan tim untuk visitasi daring maupun luring selama 2 hari. Habis itu ini dalam kondisi mulus ya Bapak Ibu, masuk kita langsung ke penetapan SK akreditasi institusi 3 hari. Begitu penetapan SK selesai, maka kami upload SK Bapak Ibu di dalam siaksi kami. Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa Bapak Ibu sudah terakreditasi apa belum. Tetapi ketika di dalam tadi tim dari verifikasi ke reviewer ada yang kurang pas di dalam komponen-komponen ke-14 sub unsur tadi, maka tim reviewer itu berhak untuk mengembalikan ke pengusul. Di dalam pengusul itu kami berikan waktu 7 hari untuk memperbaiki usulannya. Ketika dalam 7 hari usulan itu tidak masuk ke kami lagi, ke tim reviewer, maka kami akan tolak kembali ke 0. Ya Bapak Ibu, kembali Bapak mengajukan ulang kembali dengan melengkapi semua yang dibutuhkan. Sehingga Bapak Ibu tiktokannya itu tidak terlalu lama. Ketika Bapak Ibu punya semangat yang sama bersama dengan kami, maka Bapak Ibu segera masuk untuk tetap segera terakreditasi. Ini alur pemberian akreditasi ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bicara tentang kop surat bagaimana kualifikasi pimpinan. Ini kita buatkan contohnya. Kualifikasi pimpinan sebagai berikut. Pendidikannya minimal apa? Ini tidak kami kunci bahwa minimal S2. Monggo silahkan. Tergantung kondisi Bapak Ibu di lapangan. Ketika di tempat Bapak Ibu semua sudah S2, monggo silakan. Tapi tetap harus kita ingat, kalau kita sudah tetapkan kualifikasi saat ini, besok berganti pimpinan kita harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah kita tetapkan saat ini. Jadi Bapak Ibu, alangkah lebih baik ditetapkan kualifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan yang memang itu bisa mengakomodir semua, sehingga ketika ada pergantian nanti masih bisa ada orang lain yang sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, memiliki sertifikat pelatihan, kalau memang sertifikat pelatihan tidak ada, maka peningkatan kompetensi lain terkait kepemimpinan Bapak Ibu kalau di kepegawaian ASN itu ada di Klatpim. Kalau di Bapak Ibu silahkan pelatihan apa yang berkaitan dengan kepemimpinan atau pelatihan manajemen of training ini, atau ya Bapak Ibu, MOT ini hanya ada di lembaga administrasi negara khusus manajemen yang mengurusi ketrainingan, kediklatan. Ya Bapak Ibu, ketika itu tidak ada, nggak ada masalah Bapak Ibu. Manajemen lain juga kita masuk dalam kategori itu. Lalu atau ketika semua sampai manajemen lain tidak ada juga, Bapak Ibu monggo silakan bekerja sama, terlibat dengan lembaga yang sudah terakreditasi dengan pembuktian adalah SK kerjasama yang di dalamnya ada masing-masing teman-teman dari lembaga yang belum terakreditasi bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi dalam satu kesatuan SK. Itu bisa menjadi salah satu juga dalam kualifikasi. Yang ketiga, kualifikasinya harus pegawai tetap di lembaga Bapak Ibu, supaya ketika ada sesuatu terjadi, Bapak Ibu sudah lebih aman ketika itu pegawai tetap di lembaga Bapak Ibu. Dan semuanya itu ditetapkan di institusi Bapak Ibu masing-masing, daerahnya tanggal berapa, dan kepala lembaga atau direktur lembaga. Silahkan Bapak Ibu, dan dicap oleh lembaga diklat. Inilah Bapak Ibu kelembagaan yang dalam kualifikasi pimpinan. Sama halnya juga dengan standar dengan kualifikasi yang lain ya Bapak Ibu, penyelenggara, pengendali, silahkan ya Bapak Ibu. Ini contoh tadi kopnya ya Bapak Ibu. Ini sekarang standar nih Bapak Ibu. Standar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya standar ruang kelas, isinya itu adalah pelatihan yang biasa Bapak Ibu lakukan 30 orang luring, maka Bapak Ibu silahkan meja dan kursi peserta 30 set. Ini contoh ya Bapak Ibu, bukan begini standar yang harus berlaku baku, tidak. Tapi ini contoh, andai-andai Bapak Ibu punya pelatihannya yang teknis banget, hanya boleh satu kelas 25 atau 15, monggo silahkan. Ya, dituliskan sesuai dengan kualifikasi yang ada. Ya Bapak Ibu, standar yang ada di tempat Bapak Ibu untuk standar ruang kelas. Demikian juga untuk standar-standar yang lainnya, ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang diskusi, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, silahkan monggo.
Kami yakin PTN-PTS, rumah sakit, kolegium dan semuanya Bapak Ibu yang hadir pada saat ini sudah mempunyai sarana prasarana ketika Bapak Ibu akan maju. Bagaimana kalau kita hanya menyelenggarakan seminar workshop saja? Monggo silakan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas workshop kan itu tetap ada hands on-nya ya Bapak Ibu. Ketika itu ada, Bapak Ibu tidak memilikinya, maka Bapak Ibu silakan bekerja sama, tapi harus ada pembuktian bahwa MOU kerjasama dengan lembaga yang punya peralatan itu akan ada lembaga itu untuk tanda tangan bersama di antara Bapak Ibu dan lembaga yang sudah punya sarana prasarana itu. Monggo silahkan. Yang berikutnya Bapak Ibu sama tetap ditetapkan ya Bapak Ibu oleh pimpinan tertinggi. Nah, metode penilaian yang kami lakukan Bapak Ibu dengan seluruh tim asesor yang dipersiapkan adalah telusur dokumen, mempelajari dan menganalisis dokumen sistem manajemen mutu yang dipersyaratkan pada setiap komponen dalam instrumen akreditasi yang sudah disimplifikasi tadi, lalu observasi, pengamatan langsung dan atau tidak langsung terhadap keadaan sarana dan prasarana institusi, keadaan dokumen terkait, penerapan dokumen sistem manajemen mutu. Ketika Bapak Ibu katakan SOP-nya berangkat dari mulai perencanaan sampai evaluasi, implementasinya seperti itu tidak. Ya Bapak Ibu, nah inilah tugas daripada sistem kami dan penerapan dokumen sistem manajemen mutu ini harus tetap terjaga dengan baik. Lalu kita juga melakukan wawancara ya Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi guna memastikan hasil kajian dan melengkapi data yang sudah diperoleh oleh asesor dari Bapak Ibu untuk maju di dalam sidang penetapan akreditasinya di hadapan para pimpinan kami. Bapak Ibu ini grading ya Bapak Ibu untuk akreditasi A. Totalnya itu 89 sampai 100 itu berlaku 5 tahun, B itu 78 sampai 88,993 tahun, C demikian dan tidak terakreditasi. Nah, Bapak Ibu, kategori-kategori kalau A dia bisa menyelenggarakan secara keseluruhan. Dia boleh pelatihan, peningkatan kompetensi lain, contoh seminar, webinar, dan seterusnya, skala internasional, nasional, luar negeri, dalam negeri, semua lah Bapak Ibu ya. Nah, kalau B, dia tidak bisa skala internasional dan luar negeri ya, kurang lebih internasional dengan luar negeri kurang lebih sama sih sebenarnya Bapak Ibu, tapi kerjasama kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensinya serta jenis kegiatan yang dilakukan ini dia Bapak Ibu ya. Nah, wajib juga Bapak Ibu harus menyelenggarakan peningkatan kompetensi lain secara gratis. Jadi Bapak Ibu ketika negara sudah memberikan kita mengakreditasi Bapak Ibu gratis, SKP semua gratis. Lalu apa sih yang harus kita berikan kepada negara? Kita harus kepada masyarakat kita dengan negara memberikan kita gratis, maka kita berikanlah minimal 1 kali setahun Bapak Ibu harus ketika sudah terakreditasi harus kewajiban ini menyelenggarakan pelatihan yang gratis untuk nakes dan namet atau seminar atau workshop atau webinar ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya untuk B, ini sudah saya sampaikan tadi, sama halnya C, Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu, kalau boleh janganlah, karena simplifikasi tadi sudah sangat simpel banget, harapan kami jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan nilai di C. Karena kalau C itu, dia tidak bisa workshop, karena di sana ada peningkatan kompetensi melalui hands-on. Dia tidak boleh juga melakukan pelatihan. Apalagi skala internasional nasional, dia hanya bisa peningkatan kompetensi lain, seminar, webinar dan seterusnya kecuali workshop. Ya Bapak Ibu, karena workshop itu ada hands on. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama bekerja, lihatlah instrumen yang sudah simple sekali, maka pastikan dokumen-dokumen Bapak Ibu sudah terimplementasi, maka nilainya kita harapkan bisa di A. Biar bisa leluasa Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan baik yang skala internasional maupun nasional yang peningkatan kompetensi lain dan pelatihan. Ya Bapak Ibu. Next. Nih Bapak Ibu, pembiayaan Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, kalau Bapak Ibu mau diakreditasi biayanya free dari negara. Maka kenapa tadi diminta Bapak Ibu harus memberikan pengabdiannya untuk ke masyarakat nakes dan namet kita, free juga ada dalam 1 tahun 1 kali kegiatannya. Karena ini Bapak Ibu sudah semua dianggarkan oleh negara, termasuk SKP-nya semuanya free. Ya Bapak Ibu. Nah jadi kalau Bapak Ibu masih mendengarkan bahwa ada SKP di luar sana berbayar, itu tidak ada berbayar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah terakreditasi melaksanakan itu masuk pelataran sehat, itu semuanya sudah digratiskan. Nah,
Bapak Ibu, dalam pembiayaan ini Bapak Ibu semuanya di poin 1 kita yang membiayai Bapak Ibu Kementerian Kesehatan, bukan saya Bapak Ibu tapi Kementerian Kesehatan. Lalu yang berikutnya pembiayaan akreditasi bagi institusi lembaga yang akan meningkatkan, contoh misalkan Bapak Ibu terakreditasi C mau naik menjadi grade B atau A atau dari B ke A. Ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu yang menyiapkan alokasi anggarannya. Kami tidak menyiapkan. Karena kami tidak menganggarkan bagi lembaga atau institusi yang untuk naik grade. Yang kami anggarkan adalah reakreditasi, baru akreditasi yang pertama sekali dilakukan. Nah, pembiayaan fasilitasi Bapak Ibu saya harap tidak lagi meminta untuk dibimbing difasilitasi. Karena apa? Karena dokumennya ini sangat simpel. Harusnya sudah bisa dikerjakan sendiri di tempat Bapak Ibu. Jadi nggak perlu. Karena kalau Bapak Ibu meminta kepada Direktorat Peningkatan Mutu untuk difasilitasi atau dibimbing dalam rangka persiapan akreditasi, maka Bapak Ibu harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan aturan di Kementerian Keuangan. Honornya berapa, transportnya, penginapan ketika itu jauh. Kalau jauh lagi, apalagi ada pesawat berat toh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan simpelnya tadi harapan kami tidak lagi ada permohonan-permohonan untuk dibimbing atau difasilitasi. Ini harapan kami. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Namun kalau Bapak Ibu juga menginginkan, monggo tetap harus bersurat Bapak Ibu. Karena kami tidak memfasilitasi individu, tapi kami memfasilitasi semua berdasarkan surat. Ada dokumen tertulis untuk kami bisa menjalankan tugas kami sebagai asesor melakukan pembimbingan atau fasilitasi dalam rangka persiapan akreditasi di lembaga Bapak Ibu ya. Next. Oke Bapak Ibu, ini kami di Direktorat Peningkatan Mutu, kami punya tim sekretariat, tim asesor, dan tim penilai akhir. Institusi lembaga Bapak Ibu punya tim audit mutu internal. Tim penyusun dokumen jelas di lembaga Bapak Ibu. Tim audit mutu internal harus Bapak Ibu tunjuk di antara teman-teman atau staf Bapak Ibu yang ada di lembaga Bapak Ibu yang mumpuni untuk melakukan audit. Kalau di rumah sakit tuh boleh ditunjuk tim komite mutu ya Bapak Ibu yang rumah sakit. Kalau di pendidikan itu juga ada tim audit mutu juga kalau saya nggak salah direktorat yang mengaudit masing-masing prodi yang sudah ditetapkan oleh rektorat. Nah, yang berikutnya, nah ini dia Bapak Ibu sanksi. Kami tidak berharap banyak untuk sanksi ini karena kami tidak ingin ada sanksi ya Bapak Ibu. Tapi sanksi itu diberikan terhadap institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil monitoring evaluasi, laporan dari pihak lain. Tapi laporan dari pihak lain juga Bapak Ibu kami tetap cross-check. Tidak mudah kami untuk mempercaya laporan dari pihak lain karena kami tidak ingin juga ketika Bapak Ibu sudah lembaganya terakreditasi kena punishment hanya karena laporan dari orang lain atau dari penilaian pelanggan kita. Lalu nilai survei kepuasan pelanggan rendah dilakukan pembinaan sampai dengan penurunan status akreditasinya Bapak Ibu. Nah, surat peringatan pertama itu Bapak Ibu kita lakukan seperti ini, diberikan dulu apabila ditemukan teguran pelanggaran. Lalu yang berikutnya diberikan surat teguran kedua, diberikan apabila institusi melakukan pelanggaran berulang, akan dibekukan statusnya 6 bulan. Yang ketiga akan dibukukan 12 bulan sampai dengan pencabutan akreditasinya. Diberikan SP3, maka akan semua kegiatan yang Bapak Ibu sudah bersusah payah menyiapkan lembaga terakreditasi, maka akan dicabut untuk izin daripada penyelenggaran diklatnya. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Kami punya harapan besar buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa sesegera mungkin untuk maju. Jangan pernah mundur Bapak Ibu, kalau kita sudah maju melangkahlah terus sampai kita harus bisa berhasil. Oke Bapak Ibu silakan, mungkin kita ada diskusi. Kami sangat berharap hari ini kita boleh berdiskusi untuk bagaimana yang harus kita lakukan ke depannya agar Bapak Ibu segera dapat terakreditasi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi kepada Bu Mona, silakan raise hand, sebutkan nama dan lembaganya. Silakan Dek, dari Dinkes mana itu? Bubble. Hand ada itu Dek. Silakan, Bapak atau Ibu dari Dinkes Babel, Provinsi Bangka Belitung, silakan.
Oke, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya Ayang dari Suaranya putus, Bu. Putus di aku saja apa di semua ya? Ibu, suaranya, Bu. Udah, pindah dulu, Dik. Silakan Silakan penanya penanya. yang dari Bubble, Bu Nisma, silakan Bu Nisma. Ini Bu Kecil Nisma tuh yang untuk pelaksanaan. Assalamualaikum teman-teman, kedengeran suara saya? Ibu suaranya dari Sudah Bubble terdengar nggak? belum Bu? Bubble kayaknya sedang bicara tuh, Bu. Oh ya udah, monggo Ya. silakan dari Bubble. Mungkin kameranya Iya. dihidupkan dulu, Bu. Oke, siap. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan, Ibu. Yang pertama terkait akreditasi untuk institusi. Sebagai informasi bahwa kami sudah lebih kurang 4 tahun ini bekerja sama dengan Bapelkes Ciloto untuk pelaksanaan pelatihan di Bangka Belitung, Ibu. Nah, kalau misalkan kami akan mengajukan akreditasi institusi, karena kami ini institusinya Dinas Kesehatan, Ibu, berarti kami membuat SK penetapan secara internal ya, Bu ya, terkait misalkan tim administrasi, kemudian juga tim pelaksananya, termasuk juga mungkin untuk pimpinan yang kalau sekarang kan kami di bawah SDK, Bu, di bawah SDK. Nah, berarti apakah kami memang membuat SK-nya ini secara internal, kemudian untuk sarana prasarana kami sudah dalam proses MOU dan kerjasama ke beberapa. Kalau sekarang ini masih ke hotel ya Bu ya, masih ke hotel yang Kan nggak memang boleh, Dik. nggak boleh ya Bu. Kalau misal gitu Bu, yang punya provinsi, Bu, pertanyaannya sudah? Apa udah Bu. Udah. Hanya terkait yang SK tadi sama Oke. yang untuk sarana prasarana Bu. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu, mohon izin, Bu Dian, Ibu moderator, saya lanjut aja ya, biar cepat, soalnya kegiatan kita masih banyak. Ibu, izin Bu, bahwa Dinas Kesehatan tidak dapat membangun satu lembaga diklat. Karena Dinas Kesehatan punya lembaga diklat yang menaungi kalau Bubble itu ada masuk di Riau ya. Bubble itu mana ya? Ada nggak punya Bapelkes ya, Bapak Ibu? Nggak Kalau punya Bu. Ya, Oke, nggak punya. kalau tidak punya Bapelkes, Bapak Ibu monggo silahkan dengan kalau Bapak Ibu punya diklat yang ada di provinsi, badan diklat, monggo silahkan badan diklatnya saja yang diakreditasi. Atau rumah sakit umum daerah. Kalau badan diklat ada Bu. Ya, rumah sakit umum daerah kan juga ada Bu. Iya ada. RSUD saja. Kalau RSUD kan sudah jelas. RSUD itu kan kesehatan. Nakes mengakomodir di dalamnya. Kalau nanti lembaga diklat provinsi, dia kan apakah kita bisa berharap penuh untuk peningkatan kompetensi nakes namet kita dilakukan di sana berkaitan dengan SDM, kompetensi sarpras yang ada. Kalau di rumah sakit, ini yang Bapak Ibu bisa bangun. Kalau di rumah sakit itu kan ada direktur, ada bagian diklat. Nah, yang kita akreditasi nanti bagian diklatnya. Di bawah SDM. Di bawah Wadir SDM atau apalah namanya itu SDM, turun ke Kabak Diklatnya, Kabak Diklat, sub Diklat. Nah, inilah yang akan kita akreditasi. Struktur organnya mulai dari situ. Ya, Ibu ya. Oke. Bu, izin kalau misalkan dia nanti dalam bentuk unit pelatihan gitu Bu, di bawah dinas misalnya. Jadi kayak UPT, itu beda lagi ya Bu ya? Tidak bisa Bu ya, karena Nggak bisa. nggak bisa. Dinas Oke. Kesehatan nanti jeruk makan jeruk Bu. Kita memberikan anggaran ke Ibu ya, negara memberikan anggaran ke Dinas Kabupaten Kota. Lalu nanti yang melaksanakan kita juga di dalam. Nah, ini saya tidak tahu apakah Pak Bupati, Pak Gubernur mengizinkan Pak Bupati ya, Kabupaten Kota atau Wali Kota memberikan izin untuk pendirian satu lembaga diklat di bawah Dinas Kesehatan. Nah, saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi ya Bapak Ibu, karena di Dinas Kesehatan itu tidak ada namanya unit diklat sendiri. Baik, Ibu, berarti solusinya bisa melalui rumah sakit daerah atau badan diklat
provinsi ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kami arahkan karena ini Iya. adalah pelatihan peningkatan kompetensi untuk nakes dan named. Kami arahkan ke rumah sakit umum daerah karena di sana kan Baik, ada baik. dibentuk bagian diklat oleh bupati atau pemerintah daerah. Ya, toh, Bu? Baik, terima Ya. kasih, Bu. Monggo sayangku, Ibu. Terima kasih. Sekarang Bu Nisma, silakan Bu Nisma dari Rumah Sakit Budi Asih. Bu Nisma Ya. ini udah ganti baju nih. Ini untuk mencapai cita-cita dulu Bu Mona, supaya seluruh rumah sakit di Jakarta itu yang memang dalam ortakernya ada diklat ya, itu bisa terlaksana. Biar Budi Asih dulu yang mulai Bu Mona. Ya, terima kasih Bu Mona. Bu Mona, saya ingin langsung saja kepada teknis gitu ya. Saya lihat di slide nomor 6, ini adalah hanya ini yang menjadi dokumen bukti ya Bu ya. Betul Kalau sekali. dulu Ya, kalau dulu tuh kan harus memiliki persyaratan melakukan pelatihan yang punya Kemenkes dulu ya. Itu sudah tidak lagi ya. Ada, coba dilihat yang poin 2, kan ada KAK, ada kurikulum. Kalau kita untuk mendapatkan itu kan kita harus melaksanakan pelatihan, Bu. Atau seminar, ya toh? Kalau yang 6, unsur 6 itu kan itu hanya standar sarana prasarana. Ibu lupa. Ya, berarti yang di ini ya dokumen bukti 3 ya Bu ya, kita harus punya melaksanakan dulu ya 1-2 pelatihan yang kurikulumnya Kemenkes ya Bu. Tidak harus pelatihan, seminar, tapi harus ke lembaga yang terakreditasi. Oh, baik Bu. Ya. Baik. Bu Nisma, harapan kami besar sekali untuk Bu Nisma sebagai pionir untuk kabupaten kota di DKI kota ya, wilayahnya ya. Karena begini Bu Nisma kan sudah punya pengalaman panjang lebar, penderitaannya kayak apa ketika di Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk membimbing satu lembaga diklat yang Bapelkesnya Provinsi DKI. Ibu sebagai pimpinan Bapelkes secara Bapelkes lah namanya kalau untuk daerah itu, membimbing itu dan menetapkan bahwa Ibu sudah pernah terakreditasi menjadi A. Harapan kami juga untuk rumah sakit yang ada di DKI milik pemerintah DKI segera semua maju terakreditasi. Ya Bu, pionirnya atau mudah-mudahan Ibu sebagai direktur yang baru. Makanya saya tanya tadi, Ibu sudah ganti baju. Ganti baju sekarang sudah menjadi direktur rumah sakit di Budi Asih ya Bu. Direktur SDM ya Bu. Iya, baik Bu Mona, nanti saya dengan beberapa rumah sakit tipe A dan B saya akan jalan bersama begitu. Baik, kasih, terima kasih banyak Bu Nisma, sehat selalu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Ibu dari RSD Jombang dulu deh, Surabaya. Jombang. Oh, tadi soalnya mental, jadi ya udah UD Jombang, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mona, perkenalkan saya Dr. Andri dari Jombang, jauh dari Jombang. Pak. Saya sebetulnya akhir tahun 2023 itu sudah menghubungi Bu Dian tentang rencana pengusulan akreditasi ya, verifikasi RSUD Kabupaten Jombang sebagai institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Waktu itu katanya lagi banyak yang ini terlempar kayaknya ya. Halo Dok. Maaf, sinyalnya hilang timbul. Punten Bu Mona, dengar suara saya? Dimatikan saja kameranya Dok. Kedengaran Dok, kedengaran. Monggo silahkan Pak. Ya baik. Yang pertama tentang organisasi RSUD sendiri, kalau di Jombang ini terus terang aja wadir diklat nggak ada Bu Mona. Jadi saya mengampu diklat ini namanya Satkor Diklat. Jadi suaranya hilang Pak. Pak bisa kameranya dimatikan saja? Ya. Oh ya siap. Ya biar suaranya bisa jelas. Monggo silakan siap. Pak. Okay. Ya. Apakah itu berpengaruh terhadap pengusulan syarat-syarat dokumen rumah sakit sebagai penyelenggara pelatihan? Artinya Satkor Diklat, jadi masih mohon maaf ya belum jadi lembaga instalasi sitel di RSUD. Jadi saya bukan pejabat struktural, saya hanya ya kayak hilang suaranya Pak.
Yang kedua Pak, yang ke satu tentang belum. Pak, yang ke satu belum saya dengar. Hilang suaranya tadi. ya saya ulangi lagi Monggo. tentang Waduh, suaranya hilang lagi, Pak. Pak, suaranya hilang lagi. Bapak, boleh di chat aja ya, Pak ya. halo. Ya, Maaf. suaranya hilang timbul, Pak. Halo, Ya, Pak. Suaranya hilang lagi, tidak kedengaran. bilang lagi ya. Iya, Ya, sekarang baik. udah. Baik, yang kedua ini mungkin terakhir. Apakah RSUD Hilang suaranya, Pak. Pak, ya suaranya hilang. Ya. Di chat aja boleh, Pak, di chat. siap. Nanti kami jawab Oke, ya, nanti terima kami kasih, jawab. Bu. Atau di WA boleh. Atau Siap. boleh saya ditelepon atau Budian ditelepon. Boleh Siap. nanti ditelepon. Oke, matur Ya. suwun. Oke, baik Pak. Silakan Pak Nyoto dulu, Bu Nyoto dulu ya. Ya, Bapak. Bu Mona, mohon izin saya nyoto Bu Mona dari Diklat, dari perencanaan Diklat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Ya Pak, ya silakan Pak, silakan. Ya. Mohon izin Diklat RSUD tolong di mute biar jelas Bu Mona untuk menyampaikan. Mohon di masih berisik. Baik, terima kasih Bu Mona atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya nyoto dari Rumkit Bayangkara HSA Suri Mertoyoso Surabaya, Polda Jawa Timur. Izin bertanya Bu Mona terkait dengan yang disampaikan tadi terkait dengan kelembagaan dan struktur organisasi. Kami memang kalau di Rumkit Bayangkara Surabaya, mungkin khususnya dan di Rumkit Bayangkara Jajaran itu tidak ada unit khusus memang untuk diklat, namun di bawah Kasubag Binfung gitu. Kasubag Binfung kemudian KAUR Bu Mona, KAUR diklat namanya. Nah, apakah ini bisa diambil untuk untuk mengusulkan akreditasi institusi terkait dengan LMS ini, Bu Mona, izin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM, mohon izin. SDM ini ada pemenuhan rekapitulasi dan bukti pemenuhan kualifikasi. Apakah ini ada batasan, Bu Mona, atau ada satu batasan misalnya berapa orang atau ada persyaratan tersendiri mungkin terkait dengan pemenuhan dokumentasi. Ketiga, mohon izin terkait dengan standar sarana dan prasarana. Apakah ini sarana dan prasarana ini untuk seluruh rumah sakit ataukah hanya yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana diklat saja untuk terselenggaranya dari diklat tersebut. Mungkin itu Bu Mana, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Izin Budian, Ibu Moderator, saya coba jawab langsung ya. Pak, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat bagus. Poin satu tadi sangat bisa. Ya Pak, sangat bisa. Itu yang pertama. Yang kedua untuk SDM. SDM pemenuhannya Pak, itu tidak ada patokan dari kita. Bapak Ibu punya SDM di Diklat ada hanya 3 orang, tetapi Bapak Ibu bisa meng-SK-kan di luar daripada Diklat, contoh kepala ruangan, kepala ICU dan seterusnya menjadi tim Bapak di Diklat, di-SK-kan oleh Direktur Rumah Sakit. Ya, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya untuk sarana prasarana. Sarpras itu khusus untuk Diklat. Tidak kita merambah ke rumah sakit. Contoh tadi saya sudah sampaikan, ruang Diklat, misalkan Bapak itu kan Wadir Bingpung ya Pak ya, itu bisa ruangannya di mana ada ruang pimpinan sebagai pimpinan Diklat penyelenggara yang sehari-harinya menyelenggarakan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Lalu yang berikutnya ada ruang sekretariat Bapak di situ, tim Bapak di situ, anggotanya, ada resepsionisnya, ada ruang penerima tamunya, ada ruang diskusi, ada ruang kelas, ada ruang labnya yang paling penting karena Bapak Ibu akan menyelenggarakan pelatihan yang teknis. Silahkan ketika Bapak tidak punya di Diklat lab tapi Bapak punya ada di masing-masing bagian di rumah sakit, itu ada surat keterangan yang diamanahkan oleh pimpinan kita, Direktur Rumah Sakit kita, bahwa siapapun menyelenggarakan pelatihan khususnya di bidang Diklat bisa itu digunakan bersama. Ada surat pernyataan dari pimpinan penggunaan bersama untuk sarpras yang ada di rumah sakit dalam rangka kegiatan yang dilakukan oleh bagian Diklat tadi.
Ya Pak, itu Ya, bagus sekali. Bapak harus baik. maju. Saya yakin bisa. Bisa Saya Ibu, yakin kita bisa. punya Bisa. satu gedung lantai satu itu memang khusus untuk diklat. Namun kami memang belum merambah ke LMS Kemenkes. Terima kasih Ibu atas Ya, penjelasan yang luar biasa. Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak. Yakin kalau sudah terakreditasi nanti akan menyatu dengan LMS Kemkes. Ya Pak. Siap. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain mungkin dari eh Bu Indri dulu ya. Bu Indri, silakan. Ya, Habis itu selamat nanti siang Bu Mona. siang Ibu Indri. Iya, mohon izin Bu, saya dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor. Mau menanyakan tentang tim audit mutu internal itu Bu Mona. Ya, Apakah boleh diambil dari komite mutunya saja atau dari beberapa unit? Dan minimal itu berapa orang ya Bu Mona? Mohon penjelasan. ya. Ibu, rumah sakit itu cenderungnya mengumpulkan semua orang-orang. Ya, Bu, kami punya harapan besar tidak perlu orang banyak. Tapi bagaimana dia efektif untuk bekerja. Kalau di diklat Ibu hanya ada berjumlah 13 orang, tapi yang 13 ini bagaimana bekerja seefektif mungkin. Karena kita hanya melakukan akreditasi khusus untuk diklat. Diklat ini harus standar, bukan untuk rumah sakit. Sehingga nggak terlalu besar, Ibu. Kalau Ibu mau mengambil untuk tim AMI hanya ada 3 orang, tidak ada masalah. Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota 1. Nah, kan ada ini tim penyusun 3 komponen. Komponen 1, komponen 2, komponen 3. Masing-masing penanggung jawabnya itu comot aja satu-satu, Bu. 3 orang masing-masing penanggung jawab kegiatan itu, yang nyusun komponen itu menjadi tim AMI. SK-kan menjadi tim AMI. 1 sebagai ketua, tapi dia juga bisa merangkap anggota. Yang penting dia mau bekerja keras, bekerja cerdas, dan kerjasama yang baik. Sehingga terwujudlah diklat kita yang efektif, efisien, dan kosnya tidak terlalu berat dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk teman-teman kita di pelayanan. Karena kalau semua kita kerahkan, itu nanti tidak ada pelayanan, Bu. Ya toh? Jadi Iya. cukup yang ada di diklat. Ketika tim yang ada di diklat 13 orang, cukup ini dibagi tugas habis bekerja. Ya Bu? Untuk standar di instalasi diklatnya sendiri, jumlah Tidak ada stafnya itu standar. Tidak ada nggak ada standar, ya? Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepada Rumah Sakit Polri Bayangkara, semua itu kalau memang nih Bu, hanya 3 orang di diklat, ada 1 kabit, 1 kasub, 1 staf, Ibu bisa menggunakan tim dari luar diklat, contoh kepala ruangan atau anggota ruangan yang memang mumpuni, mau bekerja keras, bekerja sama dan cerdas bersama dengan Ibu di diklat, silahkan itu yang dipakai di SK-kan saja bahwa dia dapat tugas tambahan di diklat. Iya, Ya Bu? baik Bu. Dan Oke. untuk tim audit mutu internal tidak perlu ikut pelatihan dulu ya Bu, tidak ada syarat itu ya, audit mutu internal. Sebenarnya ada syaratnya, tapi alangkah lebih baik ketika yang duduk di tim audit mutu internal itu orang yang sudah pernah mengikuti workshop atau pelatihan, atau yang duduk di komite komite Mutu, apa itu komite ya mutu Bu. itu kan sudah Oh, terbiasa melakukan audit mutu, bisa saja oh iya, iya. di SK-kan Iya mereka Bu. menjadi tim audit mutu internal di lembaga Ibu. Ya, Iya Bu. oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, baik, semangat Bu. Oke, yang Ya, lain ada Bu Eka dulu, Bu Eka. Bu Eka dari mana ini? Sama-sama Ya, Surabaya kah dengan ya, Pak? siap. Selamat siang, Bu Mona. Siang Ibu, Jadi mohon siang Ibu. izin, saya menyambung dari Pak Nyoto satu tim kebetulan. Oke. Saya ingin menanyakan yang terkait dengan manajemen mutu. Jadi selama ini memang kami di Diklat itu hanya menyelenggarakan pelatihan itu in-house dan ex-house saja. Kalau in-house itu memang kita lakukan internal di rumah sakit. Kalau ex-house yaitu kita memberangkatkan anggota atau SDM itu pelatihan keluar. Yang ingin saya tanyakan, di sini pada unsur manajemen mutu itu kan harus ada memiliki bukti pelaksanaan audit mutu internal, kemudian sama memiliki program penjaminan dan peningkatan mutu berupa survei kepuasan pelanggan. Lah ini mohon izin, yang dimaksud survei kepuasan pelanggan itu apakah anggota SDM kami yang lakukan pelatihan secara in-house, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bukti pelaksanaan audit
mutu internal selama ini yang kami lakukan adalah pelatihan internal dan eksternal itu dalam bentuk apa, Bu Mona? Terima kasih, mohon pencernahannya. Baik, terima kasih. Mohon izin ya Bapak Ibu yang lain ya. Saya tidaknya, tapi enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan ilmunya. Nanti khawatir saya kok yang diizinkan hanya itu aja. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini ilmunya untuk kita semua juga. Jadi Ibu, untuk in-house dan in-house itu tadi, monggo sepanjang itu terstandar. Artinya Bapak Ibu kalau ingin menyelenggarakan seminar atau pelatihan atau webinar atau apapun maupun internal dan eksternal, itu Bapak Ibu silakan harus bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi. Ketika Bapak Ibu sudah terakreditasi melaksanakan sendiri, ketika belum, Ibu harus ada pembuktian bahwa Ibu bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi untuk melaksanakannya. Karena Bapak Ibu menyusun dokumen dan mengimplementasikan bukan di masa lalu, mengimplementasikannya di masa yang sekarang. Yang contoh, kalau hari ini kita menyusun dokumennya semua sesuai instrumen, kita implementasikan kan besok, bukan kemarin. Karena kita baru nyusun hari ini. Ya Bu, terus untuk in-house training monggo silakan dilatih. Ibu juga tidak perlu lagi ngirim staf Ibu keluar. Ketika Ibu sudah mempunyai SDM yang mumpuni di rumah sakit Ibu, contoh pelatihan ICU, Ibu punya para pakar yang kompeten untuk melatihkan kegiatan perawatan atau kegiatan pelatihan ICU ya atau hemodialisa atau apapun itu, gunakan saja SDM yang ada Bu di dalam. Setelah Ibu gunakan SDM yang ada, kalau Ibu sudah terakreditasi, kalau belum, Ibu bisa gunakan SDM yang ada, tapi bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi, biar bisa dapat masuk ke pelataran sehat dan mendapatkan SKP. SKP ini kegunaannya nanti untuk memperpanjang izin praktek, karena SKP itu hanya keluar dari lembaga yang sudah terakreditasi melalui pelataran sehat. SKP itu tidak ada keluar dari mana-mana lagi, hanya dari pelataran sehat ya Bapak Ibu. Pelataran sehat bisa masuk siapa? Orang lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu Ibu, kalau Ibu mau menyelenggarakan kegiatan untuk internal, tidak perlu berangkatkan keluar setelah Ibu terakreditasi. Kalau belum, maka Ibu laksanakan sendiri. Undang pakar ke tempat Ibu, lebih banyak mengakomodir yang pintar nanti di tempat Ibu. Daripada Ibu kirim 1 orang, biayanya mahal, lebih bagus datangkan pakar, latih 30 orang. Ya Bu, tapi bekerja sama dengan lembaga terakreditasi ketika Ibu belum terakreditasi. Ya. Ada yang kurang jawaban saya Bu? Yang kurang puas? Izin Bu Mona, maksudnya itu untuk yang poin 2 kepuasan pelanggan. Iya, itu manajemen tuh mutu. didapatkan nantinya itu pada saat setelah kita terakreditasi atau selama kegiatan nantinya kita di diklat itu kita memberikan survei kepada peserta. SDM kita, peserta enggak Gini siap. Bu, ya. Jadi kepuasan pelanggan itu Ibu dapatkan dari penyelenggaraan yang Ibu lakukan. Mau itu dari peserta internal, mau itu dari peserta eksternal. Itu untuk kepuasan pelanggan. Untuk manajemen mutu, penjaminan mutu, audit mutu internal itu dilakukan oleh tim Ibu yang ada. Tapi untuk kepuasan pelanggan ini, Ibu yang lakukan terhadap semua teman-teman yang Ibu latih. Nakes Named yang Ibu latih. Kepuasan itu dapatnya dari mereka. Ibu siapkan instrumen, sebarkan instrumen, berikan kepada mereka. Apakah kita di bintang 5 atau di bintang 1 kepuasan mereka. Ya Bu? Iya, siap. Terima kasih Bu Mona. Ada yang kurang Bu? Nanti izin Bu Mona, nanti kalau misalnya pada saat kita penyusunan dokumen itu nanti saya koordinasinya selama ini kan sama Budian ya, baru 2 kali chat itu. Nantinya kami kalau ada permasalahan bisa menghubungi Budian boleh. Budian boleh. Siap. Ya. Terima kasih Bu Mona. Izin, mungkin nanti teman-teman yang di tim penjaminan mutu silakan tulis nomor HP-nya di chatroom juga. Khawatir. Iya, takutnya tumpah di Budian saja atau tumpah di saya saja. Teman-teman tim saya banyak, nanti silakan teman-teman. Banyak anggota tim kita, Ibu, yang siap membantu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita kemana ya Bapak Ibu? Saya takut salah nanti. Iya. Budian silakan. Dari RSUD Alwi Sabu dulu, baru RSUD Bari, dan Dr. Haidir ya. Nanti urutannya seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari Rumah Sakit Alwi Sabu Gorontalo, Bu.
Maaf tadi terlambat masuk, baru ingat ada Zoom. Terima kasih Bu Mona. Saya Kabid Pelayanan dan Diklat. Kami itu, mohon maaf saya off kamera ya. Iya. Iya, kami itu belum memiliki eh, wadirnya, tapi sudah memiliki Kabid Pelayanan dan Diklatnya. Terus Bu, untuk pelatihannya, kami itu sudah melakukan pelatihan bekerja sama dengan organisasi profesi, itu PPNI yang bersama-sama dengan kami ini sudah 4 kegiatan kami lakukan. Itu mereka alhamdulillah sudah masuk juga di LMS dan pelajaran satu sehat. Yang menjadi kendala kami ini Bu, untuk pembimbingan untuk diklat nanti kami eh, permohonannya akan seperti apa dan pembimbingannya itu prosedurnya seperti apa. Oke. Kemudian untuk laboratoriumnya Bu, mungkin apa dia laboratorium misalnya laboratorium yang ada di rumah sakit atau laboratorium seperti eh, apa namanya komputer-komputer seperti itu Bu. Karena tadi materinya saya tidak sempat mengikuti sepenuhnya. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Ibu. Eh, Bapak Ibu nanti kalau lembaga sudah terakreditasi, cukup Bapak Ibu sendiri yang mandiri melaksanakannya ya, tidak perlu kerjasama dengan orang lain. Tapi kalau selama ini sudah kerjasama, alangkah lebih baik karena Bapak Ibu sudah mulai paham proses bagaimana diklat kita itu bisa masuk ke pelataran sehat, prosesnya seperti apa dalam penyelenggaraannya. Yang berikutnya, Ibu, masalah bimbingan monggo bersurat aja ke Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan boleh nanti suratnya dimasuk ke email kami atau di WA ke salah satu tim kami yang sudah ada di chat room. Bapak Ibu, untuk jika ingin persiapannya untuk dibimbing, kalau memang sudah siap tidak perlu dibimbing. Daripada Bapak Ibu harus mengeluarkan tim turun, berat sekali toh Bapak Ibu, rumah sakit akan menanggung, asesor yang turun kami akan kirim untuk ngebimbing Bapak Ibu. Pesawatnya, penginapannya, honornya, sesuai aturan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah terbiasa dengan akreditasi rumah sakit, harapan kami tidak lagi dibimbing ya Ibu. Namun kalau dibimbing bersurat. Yang kedua, Ibu tadi pertanyaannya lab. Lab itu Ibu, lab yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi bagi nakes dan namet. Jadi bukan lab komputer. Contoh, ketika pelatihan ATCLS yang biasa Ibu lakukan di rumah sakit, maka lengkapilah dengan lab ATCLS. Ketika BTCLS, lengkapi dengan BTCLS. Ya, Bapak Ibu, lab itu bisa lab rumah sakit, tapi ada surat keterangan dari Pak Direktur Rumah Sakit penggunaan bersama. Ya, Bu, penggunaan bersama. Ibu tidak punya wadir SDM Diklat, tapi Ibu sudah punya Kabid, Yankes, dan Diklat. Iya. Turunan dari Kabid Yankes dan Diklat inilah struktur organnya sampai ke bawah, disinilah yang akan kita akreditasi. Karena semua akan bermuara ke Diklat. Ketika Ibu sebagai pimpinan Diklat, ini di bawah organ Ibu inilah yang akan kita masukin nanti sebagai lembaga terakreditasi dalam merangkap penyelenggaraan yang akan Ibu lakukan di rumah sakit kita ini. Lab tidak ada masalah ketika Direktur Rumah Sakit menyatakan bahwa surat pernyataan dari Pak Direktur bahwa semua bisa digunakan bersama, baik lembaga diklat ketika akan menyelenggarakan pelatihan ICU bisa digunakan lab yang ada di ICU, contoh, atau lab skill lab yang ada di ruang kegawat daruratan, atau silahkan. Nanti akan kita lihat semua standarnya. Ya, Ibu. Baik, untuk nomor teleponnya Bu Dian nanti di chat. Ya, nanti nomor saya, nomor Dian, nomor Ina, nomor Apri, nomor Dian Panca, silakan ditulis saja langsung semuanya. Siap. Ya. Ya, Bu. Makasih Bu Mona. Ya, semangat ya Bu, maju ya, jangan mundur. Baik, makasih. Oke, baik. Tadi Pak, siapa dulu tadi Bu Dian? Silakan yang dari RSUD Bari dulu, baru nanti Dokter Haidir. Silakan dari RSUD Bari. Dokter Haidir dulu, Dokter Haidir dari Kolegium Urologi, silakan Dok.
Baik, terima kasih Bu Mona untuk penjelasannya. Yang satu yang saya ingin dapat klarifikasi adalah mengenai lembaga pernyataan bahwa kolegium maupun terutama kolegium harus mempunyai lembaga pelatihan. Tapi sebenarnya selama ini kan seperti diketahui lembaga kolegium itu tidak mempunyai lembaga pelatihan karena kolegium tugasnya yang kolegium yang lama yang saya maksud ya sebelum Undang-Undang 17 2023 itu adalah untuk menyusun kurikulum standar pendidikan, kemudian kurikulum dan kemudian juga mengevaluasi kurikulum melalui ujian-ujian salah satunya ujian nasional. Nah, sekarang ini kan semacam ada kewajiban gitu untuk mempunyai lembaga pelatihan mandiri dan PP pengurus pusat atau organisasi profesi urologi dalam hal ini namanya IAUI itu juga sebenarnya nggak punya lembaga pelatihan yang didirikan khusus untuk mengurus pelatihan. Biasanya pelatihan-pelatihan itu kemudian kita subkan kepada teman-teman yang di center-center pendidikan, misalnya yang misalnya di RSCM atau di Rumah Sakit Sangla ataupun Rumah Sakit Sarjito, yang kemudian mereka membuat kegiatan-kegiatan lokal ataupun yang bersifat nasional. Ada juga oleh organisasi profesi IAUI itu membuat misalnya acara annual scientific meeting misalnya ya, pertemuan ilmiah nasional. Nah, itu semua dan kadang-kadang itu kalau dulu kan kita mintanya ke ID misalnya dan kemudian waktu ID nggak bisa memberikan lagi, kita mengurus misalnya kemarin ini ke Sanglah ke diklat rumah sakit karena kebetulan pelatihannya dibikinnya di Bali. Jadi kita sebenarnya nggak pernah punya lembaga pelatihan. Nah, sekarang bingung karena harus membuat lembaga pelatihan. Dan ada ide apakah mungkin karena kolegium itu sebenarnya perangkat atau struktur organisasinya pakai selama ini tidak ada struktur organisasi untuk pelatihan. Bisa nggak lembaga pelatihan di satu masyarakat urologi Indonesia, urologi Indonesia karena itu bersama-sama oleh kolegium dan pengurus misalnya, sehingga cukup satu aja, nggak perlu dua-duanya punya PPIAUI punya lembaga pelatihan, kolegium punya lembaga pelatihan karena agar apa namanya ininya kan jumlah spesialisnya juga belum terlalu banyak, belum sampai 1.000 Bu, kita baru 700-an dan kemudian manpower atau resources-nya itu juga bisa lebih hemat. Apakah diperbolehkan? Karena ini saya dengar juga beberapa kolegium dan organisasi profesi lain itu juga melakukan hal seperti itu. Udahlah, yang satu misalnya ngasih ke pengurus pusatnya saja, yang kolegiumnya nggak mau urus lembaga pelatihan. Yang satu lagi, ya udah kolegiumnya yang bikin gitu, yang PP-nya oke lah menjadi satu dengan itu. Apakah dimungkinkan hal itu Ya, secara legal? ya. Mohon. Oke, Pak, izin. Pada prinsipnya, Pak, ketika perhimpunan sudah, kalau ada kesepakatan di antara perhimpunan dengan kolegium bahwa yang diakreditasinya satu, nggak ada masalah. Kalau Oke. kolegium pun tidak siap untuk diakreditasi, bekerja sama dengan rumah sakit seperti tadi Sanglang, RSCM, dan lain-lain, boleh sepanjang itu sudah terakreditasi. Tidak ada satu keharusan, Pak. Mau gitu. Tergantung kepada kolegium dan perhimpunan masing-masing. Ada Baik. yang perhimpunannya mau diakreditasi perhimpunannya. Ada yang ada perhimpunan, ada kolegiumnya juga diakreditasi. Tapi ada juga kami kolegium nggak mau mengakreditasikan, cukup perhimpunan. Ada juga nggak usah, kami cukup bekerja sama dengan lembaga lain. Nah, karena kami tahu persis bahwa di kolegium ataupun perhimpunan itu kan sudah punya kegiatan yang luar biasa yang mungkin tidak lagi sampai kepada pemikiran yang harus ngurusin orang seminar, ngurusin orang webinar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, monggo silakan tinggal kami serahkan kepada kebijakan masing-masing lembaga.
kebijakan kolegium, kebijakan perhimpunan, kebijakan masing-masing. Silakan saja Pak, tidak ada masalah. Tidak satu Baik. keharusan. Jadi bukan keharusan karena saya mendengarnya seperti suatu keharusan Tidak, Pak. punya lembaga pelatihan, enggak ya? Enggak, Pak. Baik, kalau gitu ya. Baik, terima kasih jadinya jelas ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, silakan. Tadi siapa lagi, Dek? Ya, menambahkan ya Bu Mona bahwa memang ada juga kolegium, misalnya kolegium RSUD Bari tidak diakreditasi karena merasa cukup dari perhimpunan yang saja gitu sih Dok, untuk tambahan saja. Tapi dari Bali tadi. Siapa? Bari. RSUD Bari, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Izin Bu Mona, saya Ibu Sri dari Rumah Sakit Bari, bagian Kabak Diklat. Perkenalkan, salam kenal. Saya baru 2 bulan Bu di RSUD Bari. Jadi tadinya dari Dinas Kesehatan, tapi dengan semangat ada amanah dari Bu Dir untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses akreditasi di Rumah Sakit Bari. Banyak hal ada yang saya tanyakan karena sudah menyusun beberapa dokumen dalam beberapa bulan ini. Ada tentang survei kepuasan pelanggan dan survei mutu, audit mutu ya Bu. Kalau saya lihat dokumen yang ada, dokumen itu untuk semua lingkup rumah sakit, tapi tidak ada khusus untuk diklat. Apakah harus dibuat khusus untuk diklat atau bagaimana? Kemudian yang kedua, survei pimpinan. Survei pimpinan itu pimpinan maksudnya atau pimpinan Bu Direktur pimpinan rumah sakit atau pimpinan Kabak Diklatnya atau bagaimana mohon sarannya. Kemudian yang ketiga Ibu, maaf karena ini ruang diskusi Bu, ruang diskusi itu kan ruang diskusi untuk mahasiswa ya atau untuk peserta karena atau pengajar maksudnya Bu. Mungkin itu saja dulu Bu, terima kasih. Oke, baik. Ibu mungkin masih menggunakan pedoman yang 2022 ya? Ya. Ibu gunakan nanti udah di-share belum ya, Bu Dian? Tadi PPT-nya. Nah, Ibu nanti mengacu kepada PPT yang tadi saya paparkan. Oh ya. Ibu, di sana tidak ada lagi poin kedua yang Ibu pertanyakan. Yang ada di situ survei kepuasan pelanggan dan AMI, audit mutu internal. Survei kepuasan pelanggan ketika Ibu sudah melakukan kegiatan seminar, webinar, pelatihan yang terakreditasi, terstandar masuk di pelataran sehat, survei daripada pelanggan Ibu. Itu satu. Kepuasan mereka dalam penyelenggaraan kegiatan yang Ibu lakukan. Ya, yang kedua, untuk AMI. Tim Ibu melakukan audit mutu internal untuk dokumen yang Ibu susun di lembaga Ibu, kecukupannya, isinya, implementasinya. Itu untuk AMI, ya Bu. Lalu yang berikutnya tadi pimpinan itu sudah nggak ada lagi, survei kepuasan terhadap pimpinan sudah tidak ada lagi. Yang poin 3 apa tadi? Itu aja ya Bu ya. Ruang diskusi Bu. Nah, ruang diskusi Bu itu bisa digunakan bersama sepanjang tidak bentrok, tapi ada surat pernyataan dari pimpinan kita bahwa ruang diskusi digunakan menjadi penggunaan bersama dengan kegiatan yang ada di diklat. Hanya saja bagaimana pengaturannya monggo silakan. Yang jelas itu ada diatur dan dibuat pernyataan dari pimpinan kita. Karena begini Bu, ketika nanti Pak Direktur kita tidak membuat satu surat, nanti di antara Ibu di tempatnya kabit ini mau menggunakan jadi riweh. Ya kan Bu? Jadi kalau ada surat bahwa semuanya bisa menggunakan apapun yang ada di fasilitas kita di rumah sakit sepanjang ada pengaturannya. Izin Ibu satu lagi. Ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kami sudah mengajukan surat permohonan untuk pengajuan akreditasi institusi ini, Bu. Jadi apakah pengajuan akreditasi lembaga Ibu? Ya. Kemana Ibu kirimkan? Aksi, Bu. Ke Siaksi. Ya. Belum di itu kali, Bu. Belum di submit kali. Belum ada masuk di kita sama sekali. Coba dicek, Ibu nge-submit nggak?
Kadang-kadang sudah berminggu-minggu. Ternyata di database kita tidak ada sama sekali. Begitu dilihat para pengusul, memang dia belum submit. Jadi nggak terkirim ke kita. Periksa yang benar ya, Bu. Diperiksa dulu yang jelas. Ya. Karena kita tidak lambat untuk menjawab itu. Jawab aja sudah ada, Bu, tapi pas diklik untuk download tidak ada isi suratnya jawabannya, Bu. Jawaban kita sudah ada. Sudah disetujui Ya. ya? Kalau kita sudah setuju, Ibu, berarti Ibu harus masuk ke unsur yang berikutnya. Karena kita baru menyetujui itu pola lama. Pola lama disetujui tahap tadi di tabel 1. Begitu kita setujui tabel 1, Ibu lanjutkan ke tabel berikutnya semua. Sekarang tidak lagi seperti itu, Bu. Satu kesatuan utuh. Ibu usulkan dengan surat permohonan dengan 6 unsur. Kalau yang lama itu ada 87 subunsur. Jadi ketika tabel 1 Ibu isi, kita jawab silahkan upload, kami setujui, tapi Ibu tidak memasukkan yang jumlah 85 subunsur tadi. Jadi jangan, ketika kita sudah jawab, Bu, jangan didiemin. Oh, gitu. Harus dibalas dengan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan apa yang ada. Kan begitu, Bu. Tahap awalnya dulu tabel 1 kita jawab langsung Ibu upload yang berikutnya, instrumen yang berikutnya. Nah, sekarang yang setelah simplifikasi instrumen dan pedoman, maka Ibu mengusulkan secara total keseluruhan. Jadi tidak ada tahapannya lagi. Tadi saya sudah jelaskan seperti apa, nanti PPT-nya silakan diambil ya, Bu, ada di chat room. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Pak Yusuf. Pak Yusuf Ya, belum, Bu. udah belum. Monggo silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf ini bagian daripada Ibu bukan? Bukan, saya dari RSUD Budi Asih, Bu, sama dengan Dokter Nisma. Oh, ya sudah. Udah kan tadi ya, Pak Yusuf ya. Mau lagi Ada nambah? tambahan. Ya, Dok. Ya, Bu. Boleh, Bu, izin bertanya? Pak, Bu Nisma itu sebenarnya udah pakar. Dulu kan kepala lembaga diklat. Iya, betul. Beliau istimewa, Dok. Bu. Iya. Apa Tapi saya pertanyaan ingin Bapak apa? Monggo silakan. ini kan kita mau untuk pelatih ya, instruktur atau sebagai narasumber. Nanti kalau seandainya kita sudah melalui akreditasi di Kemenkes. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sekarang itu untuk Kemenkes itu wajib instrukturnya itu harus TOT sesuai dengan model pengajarnya? Contoh di kurikulum LMS itu ada 633. Nah, itu ada BTCLS, ACLS, pelatihan ICU dan sebagainya. Apakah nanti yang punya TOT organisasi, contohnya HIPGABI, itu boleh mengajar apa namanya untuk ICU gitu, Bu? Padahal dia terampil di ICU, gitu, Bu. Pak, tadi saya sudah bercerita. Ketika Rumah Sakit Budi Asih sudah punya orang-orang yang kompeten, tidak perlu mencari orang dari luar. Itu satu. Jadi kalau Bapak mau melakukan pelatihan tadi ICU atau perawatan luka atau bedah atau apapun namanya sepanjang kurikulumnya terstandar di kita, Bapak lakukan di tempat Bapak, ada tim Bapak di rumah sakit Bapak, orang-orang yang kompeten, kan sudah bisa tuh direktur mengamati siapa yang kompeten dalam bidangnya masing-masing, gunakan saja itu. Cukup dengan melampirkan surat pengalaman bahwa dia sudah menguasai kompetensi apa yang dimilikinya untuk menjadi fasilitator atau narasumber dalam kegiatan yang akan dilakukan di Budi Asih. Jadi tidak harus dari A, dari B, dari C. Itu akan cost berat buat Bapak Ibu. Biar cost efisien efektif, gunakan SDM yang ada di rumah sakit sepanjang dia mumpuni dan kompeten. Berikan reward kepada yang bersangkutan untuk mensejahterakan SDM Bapak yang ada di dalam rumah sakit. Ya, Bapak. Itu Baik, jawabannya. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan Pak dari Natuna. Silakan Pak. Pak Trijun, silakan Pak Trijun. Pak Tri, itu masih di mute, masih di mute.
Iya, selamat siang Ibu Mona. Siang Bapak, salam sehat. Iya, terima kasih Bu Mona. Eh, Kami RSUD mau ditanya sedikit ini. Kami RSUD Natuna itu tipe C. Jadi yang pingin saya tanyakan, apa boleh RSUD Natuna itu membentuk badan diklat gitu? Karena selama ini kami belum ada badan diklat ini Bu. Masih dikelola oleh Subbak Kepegawaian. Masih Subbak Kepegawaian. Eh, untuk tema hari ini itu cukup menarik gitu bagi kami Natuna. Maklum, wilayah terjauh, paling utara Indonesia. Kalau memang ini dapat dimudahkan, ya siap. Kalau memang dapat dimudahkan, itu memang cukup terbantu kami. Gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama itu, siapa saja yang bisa menjadi narasumber? Maaf tadi terlambat masuknya Bu Mona, karena baru pulang dari sholat Jumat juga. Pertama, siapa saja yang dapat menjadi narasumber? Apakah orang yang pernah ikut diklat itu sendiri, atau yang sudah lama bertugas di situ? Itu. Satu. Yang kedua, apakah nanti seperti halnya uji kompetensi, sertifikatnya itu nanti dikeluarkan oleh direktur, tapi izin dulu dari Direktorat Peningkatan Mutu. Begitu. Itu aja dulu yang bisa kami tanyakan untuk sementara, Bu Mona. Terima kasih. Ya, aduh, luar biasa semangat Bapak. Saya jadi makin semangat nih Pak. Oke, kalau ada yang semangat seperti Bapak ini, apalagi di ujung Ferry sana, kami ini paling semangat Pak. Oke, baik Pak, pertanyaan yang pertama. Bapak sebagai tipe C bisa diakreditasi sepanjang ada TUSI di bagian diklat yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit atau Kabupaten Kota atau Gubernur atau Provinsi. Rumah sakit ini dibuat ada bagian-bagiannya, ada bagian diklat. Ya kan? Bagian diklat inilah struktur organnya yang sama bagian diklat ini yang akan kita akreditasi. Begitu Bapak sudah terakreditasi, Pak, Bapak bisa menyelenggarakan pelatihan sendiri dengan menggunakan kurikulum yang terstandar di kami, di Siakpel, di Siaksi. Sudah, itu dulu satu. Yang kedua, dari segi narasumber fasilitator, kami serahkan kepada Bapak. Ketika di dalam kurikulum, kompetensi kriteria seorang fasilitator A, B, dan C, Bapak punya itu di dalam ini yang menjadi pelatih. Sepanjang dia sudah dijamin kompetensinya oke oleh pimpinan. Ada surat pernyataan Direktur Rumah Sakit. Sudah, Bapak tidak perlu harus ikut pelatihan TPK, harus ikut ini. Tapi kalau Bapak ikut memantapkan keilmuannya, mau ikut TOT, tentang keilmuan kompetensi yang akan dicapai itu, monggo. Ya, atau mau ikut TPK, monggo, biar lebih tahu, oh begini ya, ternyata kalau saya sebagai pelatih, orang yang sudah berilmu, saya latih, kan beda dengan yang botol kosong ya Pak ya. Kita isi, kita isi tuh lebih banyak yang harus kita isi dan kita mulai dari nol. Tapi kalau orang sudah berilmu, bagaimana kita mereview kembali ilmu yang dia miliki, kita combine dengan ilmu yang kita dapatkan, kita saling sharing, bagaimana kompetensi si A ini akan bisa lebih baik. Kan gitu ya Pak. Nah itu satu. Ya Pak, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa tidak perlu Bapak mencari jauh-jauh sepanjang ada di dalam. Tapi alangkah lebih baik ketika di dalam belum seperti apa yang Bapak harapkan, Bapak mengundang para pakar dari luar. Latihkan, beda Pak. Kalau Bapak memberangkatkan 5 orang dengan menghabiskan uang banyak, Bapak datangkan 3 atau 5 narasumber dengan melatih 30 orang jauh lebih cost efisien efektif. Ya Pak, itu. Aturannya main aturan Kementerian Keuangan, pola honornya kah, apanya dan seterusnya. Monggo silakan. Atau ada pola Bapak di kampungnya, di daerahnya, di kampungnya, di daerahnya, ya di di kabupaten. Itu. Yang kedua Pak, sertifikat. Kalau Bapak belum terakreditasi, tidak boleh mengeluarkan sertifikat kalau itu bernilai SKP. Kalau sertifikat hanya untuk di internal saja, monggo silakan, tapi tidak masuk ke pelataran sehat.
Tetapi ketika Bapak sudah terakreditasi, Bapaklah yang dapat mengeluarkan sertifikat melalui pelataran sehat Kementerian Kesehatan, tapi bukan pimpinan Bapak yang mengeluarkan. Bapak terakreditasi, punya akun, menyelenggarakan pelatihan, masuk ke pelataran sehat. Di pelataran sehat, begitu selesai nanti pelatihan yang didapatkan, maka keluarlah sertifikat masing-masing orang yang Bapak latih dengan nilai SKP sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kerangka acuan yang Bapak usulkan ketika itu bukan pelatihan tapi peningkatan kompetensi lain. Contoh seminar, webinar, workshop, kalakarya dan seterusnya. Ya Pak. Tapi harus 1 bulan sebelumnya Bapak usulkan untuk dinilai oleh tim di sini. Begitu selesai dinilai kita kembalikan OK ACC dengan sekian SKP usulan Bapak. Maka Bapak undang semua teman-teman yang akan dilatih atau mau ikut seminar. Bapak sebar flyer dengan SKP yang sudah didapatkan. Maka banyak yang ikut. Bapak kuatkan admin tutor Bapak di tempat Bapak untuk bisa masuk memverifikasi ke pelataran sehat. Baru keluar nanti SKP-SKP tabungan masing-masing individu, nakes dan namet di pelataran sehat yang bisa dibuka oleh masing-masing yang bersangkutan. Jadi bukan dari rumah sakit Pak, tapi dari Direktorat Peningkatan Mutu. Ya, Bapak semangat dari sekarang mulai. Tadi ada PPT, Bapak sudah kami share, di-share ulang lagi deh kalau Bapak pertama masuk, kami share ulang untuk PPT-nya supaya dipelajarin. Itu sangat singkat dan simple. Kalau Bapak punya semangat, saya yakin anggota tim Bapak juga punya semangat untuk menyusun itu. Kalau Bapak sudah terakreditasi sekalipun tipe C, jangan kalah dengan tipe B dan tipe A. Biar bisa naik grade-nya. Ya kalau kita semangat Pak, kerja sama dengan teman-teman, apa yang tidak mungkin? Semua mungkin terjadi. Ya toh Pak? Yang penting ada semangat, ada kemauan. Oke Pak? Siap. Oke, semangat Terima Pak. kasih Bu Mona. Sama-sama. Baik. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan sebelum kita akhiri. Saya pikir sudah kali ya, Bu Dian. Sepertinya tidak ada lagi. Bapak Ibu sudah penjelasan hari ini. Absensinya diisi ya Bapak Ibu. Kalau boleh diisi absensi, ada kontak, nomor kontaknya sebagai penanggung jawabnya. Masing-masing. Kontak kami juga sudah ada, silahkan apa yang perlu didiskusikan, dipertanyakan nanti melalui masing-masing chat di WA kami ya Bapak Ibu. Kami Pak Jufri masih ada nih Bu. Pak Jufri masih ada Jupri. Febrianto. Pak Jupri silakan Pak Jupri. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin tidak mengaktifkan video Bu karena jaringan lagi tidak bagus. Monggo silakan. Mohon izin Bu, saya dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik ya, Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dari Perdosri. Saya mau nanya Bu, jadi kita kan sekarang lagi proses untuk membuat institusi untuk pelembagaan ya, pelatihan ya. Itu kami kan diminta pendirian. Apakah kita kan sekarang sudah sudah masuk ke Badan Hukum Perkumpulan, sudah ada akta pendirian untuk Badan Hukum Perkumpulan untuk Perdosrinya Ibu. Ya. Apakah untuk institusinya itu kita memakai akta Badan Hukum Perkumpulan kita, atau kita buat badan khusus tersendiri untuk dibuatkan lagi badan hukum untuk mendaftarkan institusi untuk lembaga pelatihan ini Bu, yang terakreditasi. Mungkin itu dulu Bu, sekian dari saya dari Perdosri. Terima kasih. Ya, Pak, Bapak sudah punya dasar hukum membentuk satu perhimpunan. Di dalam perhimpunan itu adakah bagian yang akan menyelenggarakan kediklatan atau pembelajaran melalui pelatihan, seminar, webinar, kalakarya, dan seterusnya? Ketika ada Pak, yang sudah ditetapkan oleh kepala lembaga atau perhimpunan Bapak, ada bagian-bagiannya, bagian ini yang akan kita akreditasi, khusus diklat. Organ diklat ini yang harus Bapak tetapkan, struktur organisasinya seperti apa, uraian tugas masing-masing yang ada di bawah perhimpunan ini. Jadi tidak perlu membentuk badan hukum lagi. Tapi kembali lagi, kami serahkan kepada Bapak,
Kalau memang ada kesepakatan harus membentuk perhimpunan di bawah bikin badan hukum khusus lembaga perhimpunan yang menyelenggarakan pelatihan, monggo. Tapi kalau berbadan hukum yang sudah ada di perhimpunan, dibuat turunannya ada bagian yang di dalam perhimpunan itu sudah terstate bahwa kegiatannya itu melakukan peningkatan kompetensi atau pelatihan atau workshop, seminar, dan seterusnya dari segi pembelajaran. Terstate di dalam akta notarisnya dan terdaftar di Kemhumham. Itu ya Pak Jupri. Baik Bu, terima kasih. Mungkin satu lagi Bu, kita kan punya sekretariat untuk perdosri ya. Di dalam sekretariat kami itu kita punya ruang-ruang yang sebenarnya juga dijadikan ada ruang-ruang diklat. Jadi apakah jika kami membuat ruang-ruang diklat ini sesuai standarisasi tadi yang sebutkan sesuai dengan materi tadi yang Ibu sampaikan, itu bisa kami ajukan ya. Jadi pas visitasi kami membawa tim visitasi itu untuk visitasi ruangan diklatnya ke sekretariat kami, itu yang kami sesuaikan sesuai dengan standar itu yang tadi ya Bu ya. Iya. Gitu. Ya, betul sekali Pak. Ya, di Sarpras Bapak ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Semangat, Salam dari Pak. kami Perdosri. Siap, terima kasih Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terulang deh itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Tolong absensi diisi ya Bapak Ibu. Sekaligus diisi juga nomor HP. Nomor kontak atau nomor kontak perhimpunan atau lembaganya atau apa yang bisa cepat dihubungi. Ada lagi? Mungkin sudah hampir 3 jam kita mengudara, masih kurang dari jam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 jam ya. Kita mengudara, saya pikir sudah cukup kali ya Bapak Ibu ya. Oh masih ada kah? Monggo silakan Pak. Dari wali apa? Oleh Wali, Pak Oleh Andi Wali. ada yang mau ditanyakan? Pak Sumantri. Apa mau ditanyakan? Izin Bu Dian. Silakan. Ya, makasih. Untuk struktur organisasinya, untuk struktur untuk diklatnya itu kami bisa lihat di mana Bu? Materinya atau ada mungkin yang akan di-share nanti atau seperti apa? Bu, izin, struktur organisasi itu Ibu yang menentukan. Oh, begitu. Iya, misalkan Ibu punya siapa pimpinan di organisasi Ibu? Wadir penunjang medik kah atau wadir SDM yang membawahi diklat, baru turun ke Kabak Diklat, turun ke Kasubag atau koordinator atau apapun namanya, lalu turun ke tim untuk mengelola diklat. Oh, baik. Ya, Iya, masing-masing ya. iya, Tidak ada iya. satu. Saya pikir ada struktur yang mengikat seperti apa begitu, harus ada ini. Kuncinya nggak ada, Berarti Kak. kami ya. Kuncinya nggak ada ini. Oh iya. Makasih Bu. Baik. Oke, satu lagi Bu Elisa dari Ikorgi. Bu Elisa, Elisa, Bapak apa Ibu ya? Boleh. Asal ada kakak. Tak tutup niatnya, Bu. Bu Elisa. Tempat makan enak. Hah? Yang mau gitu terus. Bu, di-mute dulu, Bu. Tak belinya yang besar. Kan emang saya Mute udah dulu deh, besar, bocor, Bu. Iya. Monggo. Bu Elisa atau Pak Arda? Atau Bu Arda? Ya, baik Bu Mona, izin saya dari RSUD Kabupaten Bekasi ingin menanyakan Bu, kebetulan di rumah sakit kami ada bagian diklat, tapi ada juga bidang penjaminan mutu dan akreditasi. Nah, mengenai kelembagaan tadi untuk struktur organisasi, seperti apa Bu? Ini kebetulan direktur instruksinya ke bidang saya karena kebetulan nomenklatur bidang saya adalah bidang penjaminan mutu dan akreditasi Bu. Mohon arahan. Ya, Bu, yang diakreditasi itu adalah bagian diklat. Ya, bagian diklatnya yang diakreditasi. Jadi ada direktur, ada wadir apa, di bawahnya itu ada kabak diklat atau
intinya yang membawai kediklatan itu yang kita akreditasi. Kalau Ibu menjadi tim penjamin mutu, monggo. Tapi akreditasi yang dimaksud untuk Ibu di luar daripada apa yang sudah ditetapkan di dalam, tidak berkaitan dengan akreditasi yang kami lakukan. Karena kami mengakreditasi lembaga diklat Ibu. Jadi bagian diklat Ibu yang kami akreditasi. Oh, baik. Ya. Baik, Bu Mona. Terima Ya. kasih. Nah, berarti kalau saya tidak bisa masuk di dalam kelembagaan di struktur organisasi itu ya, Bu? Monggo silakan diputuskan, Bu. Tapi tadi saya sampaikan kan ada direktur membawahi Kabak Diklat, direktur SDM ya. Wadir Umum dan SDM, Bu. Ya, di bawah Wadir Umum dan SDM Kabak Diklat. Di bawah Kabak Diklat ada apa? Itu yang diakreditasi. Kalau Ibu mau dimasukkan di situ, bawahan dari Kabak Diklat, monggo silahkan. Tapi kalau sejajar enggak ya, Bu? Oh, baik, Bu Mona. Terima kasih, Bu. Sama-sama, jawabannya. Ibu. Maju, Bu. Maju. Terakreditasi Kabak Diklatnya, diingatkan. Ya, segera. Kemarin kan sudah dibimbing. Siap, Bu. Kabupaten Bekasi. Oh, kemarin Kota Bekasi ya. Sorry. Kemarin Ini Kota Bekasi. Ya, Ya. ya. Oke. Bu. Ayo, Bu, Satu, maju, Bu. Maju. Ada Kabak Diklatnya kan, Bu? Ada. Ya, Ada, Bu. ya, bagian diklatnya ya, Ibu sayang. Maju, Ya, Bu. baik, Jangan Bu Mona. mundur. Terima kasih, Ya, Bu. Ya. siap. Siap. Sekarang Bu Elisa. Dari tadi kita panggil Bu Elisa. Monggo silahkan, Ibu. Masih di mute. Tolong di... Ya, silakan Bu Elisa. Masih di mute sayangku. Dian, kamu ambil alih dulu ya. Saya mau... Halo, Bu Elisa. Silakan, Bu. Atau mau ke RSUD Tobelo dulu? RSUD Tobelo, silakan. Baik, selamat siang Ibu Dian dan Ibu Mona. Perkenalkan saya Ismail dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Maluku Utara, yang paling timur juga, paling timur jauh. Maaf tidak aktifkan kami. Kebetulan signalnya kurang bagus ini Bu. Cuma singkat saja. Kebetulan memang saya sudah pernah berkomunikasi dengan teman-teman di Ditjen Mutu terkait tentang RSUD Tobelo mengajukan ini. Kebetulan kami sekarang ini kan sudah tipe B dan sudah membentuk struktur organisasinya. Nah, kemarin kita juga ada teman dari lembaga diklat lain, lembaga diklatnya sudah terakreditasi, mereka mau membimbing kami. Apakah itu diperbolehkan, Bu ya? Selain dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Ya. Pak Ismail, silakan saja yang mana yang lebih nyaman menurut Bapak gitu ya. Kalau misalnya ternyata kan ini kalau untuk bimbingan itu tergantung dari anggaran yang tersedia di institusi ya. Kalau misalnya memang anggarannya terbatas, mungkin bisa dari yang terdekat, misalnya dari Ambon. Tapi pastikan mereka sudah paham dengan instrumen yang terbaru ini. Karena mungkin saja mereka pakai instrumen yang lama gitu, khawatirnya tidak tahu tentang kebijakan-kebijakan yang lebih terbaru gitu ya. Bu, untuk metode apakah kami boleh minta contoh instrumen barunya itu, Bu? Boleh dikirimkan ke kami? Sudah tadi di PPT-nya ya Pak. Jadi untuk di PPT maaf itu nanti terlambat. di slide ya, nanti bisa dikirimkan kembali Ya, di chatroom, nanti bisa di-download ya. Nanti dokumen apa saja yang harus disiapkan bisa langsung dicoba. Kalau misalnya ternyata memang membutuhkan bimbingan, itu bisa metodenya ada 2 macam ya, dengan daring maupun luring, silahkan bersurat saja, ya Pak. Siap, Bu. Ya, Semangat ya, makasih Kak. banyak, Kami Bu. seneng loh kalau misalnya ada yang di wilayah timur, yang perbatasan, DTPK itu banyak yang diakreditasi. Siap. Karena ini permintaannya Pak Menkes juga. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Siap. Makasih banyak. Silakan, Bu Elisa, apakah sudah bisa bergabung? Atau Pak Bambang dari IKORGI, silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya mewakili Bu Elisa karena mungkin tidak bisa di mute, katanya sudah dibuka tapi tidak terdengar ya. Jadi saya juga memang tutup kamera dulu karena memang wifi-nya di sini tidak begitu baik. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, yaitu mengenai masalah sarana dan prasarana. Jadi kalau misalnya kami dari IKORGI tentu
apa namanya, sekretariatnya berpindah-pindah sesuai dengan domisili dari ketua. Ya, kemudian untuk membuat lembaga terakreditasi, pelatihan terakreditasi ini kan memerlukan sarana prasarana ya. Nah, kalau menurut panduan itu dimungkinkan dengan bekerja sama dengan instansi misalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk kerjasamanya itu seperti MOU atau hanya cukup surat keterangan dari instansi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai tingkat kepuasan. Karena kan ini baru diakreditasi ya. Tentu untuk tingkat kepuasan apakah bisa mengambil dari kegiatan ilmiah atau pembelajaran yang sudah pernah dilakukan. Itu ya yang kedua. Dan kemudian yang ketiga mengenai audit internal itu barangkali ada formatnya supaya semua sama ya. Jadi mungkin juga nanti tidak bermacam-macam bentuknya. Apakah itu seperti itu? Apakah memang disediakan oleh Kemenkes atau kami membuat sendiri? Untuk dari saya mungkin itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi untuk sarana prasarana, kalau misalnya memang IKORGI-nya sendiri sarana prasarananya terbatas, bisa ditampilkan yang miliknya IKORGI, tapi misalnya kalau ruang kelasnya tidak ada di sana, bisa dengan melampirkan MOU atau surat perjanjian kerjasama. Itu bebas saja. Yang penting ada pembuktiannya memang bahwa ada kerjasama antara IKORGI dengan lembaga yang punya sarana prasarana tersebut gitu ya. Dan di dalamnya dinyatakan tentang batas waktu penggunaannya kapan, terus haknya kapan dan lain sebagainya. Itu bisa dilampirkan nanti untuk di komponen 3 gitu ya Pak, beserta foto ruangannya. Lalu untuk evaluasi kegiatannya ini tentu kalau misalnya tadi yang Bapak sampaikan mungkin belum menyelenggarakan kegiatan yang ber-SKP Kemenkes. Jadi mungkin ini yang lalu. Itu bisa dilampirkan kegiatan evaluasi penyelenggaraan evaluasi kepuasan dari kegiatan ilmiah sebelumnya, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya sudah ada kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi lain seperti seminar, webinar, dan lain sebagainya yang memang sudah bekerja sama dengan institusi yang sudah terakreditasi gitu, dan nanti ada SKP-nya yang dari Kemenkes. Itu sih Pak saran kami. Lalu untuk audit mutu internal sebenarnya nanti akan ada pedoman dan instrumen tentang audit mutu internal. Mungkin dalam waktu dekat sekitar mungkin mudah-mudahan nggak terlalu lama di minggu kedua Agustus mudah-mudahan akan ada workshop tentang AMI. Di sana nanti kita akan ajarkan bagaimana melakukan audit mutu internal. Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin bertanya? Mungkin nanti kita hanya sampai jam 3 kalau misalnya ini ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mengisi link presensi sehingga kami bisa memantau untuk atau memfollow up institusi-institusi yang belum terakreditasi ini kira-kira siap untuk diakreditasinya kapan gitu ya. Karena memang ini percepatan supaya minimal di satu kabupaten kota itu ada satu lembaga diklat yang terakreditasi. Begitu permintaannya Pak Menteri. Silakan, sudah cukup Bapak Ibu? Ya, jadi untuk yang sekarang ini nanti pedoman dan instrumen itu akan dijadikan satu buku. Dijadikan satu buku pedoman dan instrumen akreditasi untuk 2024. Karena sudah sangat singkat dokumen yang singkat dan sederhana dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Itu ya. Dokter Indri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Dokter Indri? Iya, Bu Dian. Mohon izin, mau nanya. Untuk pembuktian dokumen itu, dokumen pelatihan itu berapa tahun terakhir ya? 1 tahun terakhir atau boleh 3 tahun terakhir? 1 tahun terakhir aja, Bu. Oh, 1 tahun terakhir. Ya, oke. Ya, jadi sebelum kita dinilai gitu ya?
Ya, Iya, oke. sebelum dinilai. Mm, Nanti mm, mm. kalau sudah Oke. dinilai akan itu namanya nanti pemantauan dengan audit mutu internal, ya. Oh iya, Audit baik. surveillance namanya. Sebelum dinilai nanti proses akreditasi. Setelah Ibu terakreditasi nanti akan ada pemantauan itu namanya audit surveillance. Oke, makasih banyak ya Bu. Izin bertanya, Ibu. Saya Ya, bertanya, silakan Bu izin bertanya. Sofiana. Ya, izin Dok, saya dengan Dr. Sofi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal. Kalau misalkan ternyata sampai sekarang misalkan kami belum tiba-tiba dilalahnya nanti kami berinduk kepada diklat yang sudah, syaratnya apakah hanya perjanjian kerjasama saja atau bagaimana? Karena kan yang diakreditasi adalah lembaganya tersebut. Apakah dari kami hanya menampilkan perjanjian kerjasama tersebut atau bagaimana ya Bu? Ya, izin Bu Dr. Sofiana. Jadi untuk kalau misalnya kolegiumnya Ibu nanti belum terakreditasi, maka bekerja sama dengan perhimpunan atau kolegium atau lembaga diklat lainnya yang sudah terakreditasi A dan B. Nanti untuk proses pengajuannya, misalnya kolegium forensik ini mau ada kegiatan ilmiah atau kan ilmiah tahunannya itu berarti bekerja sama dengan institusi tersebut, misalnya dengan RSCM. RSCM lah yang akan mengupload dokumen usulan kegiatan dari kolegium forensik untuk diajukan SKP-nya gitu. Tapi harapan kami silakan segera saja walaupun misalnya minim gitu dokumennya, ajukan saja. Mungkin belum A misalnya, tapi misalnya C atau B dulu gitu. Nggak apa-apa Dok, tapi nanti setelah berproses 6 bulan, 1 tahun bisa meningkatkan statusnya lagi gitu Dok. Baik Bu, Ya, terima kasih, terima kasih. ya Dok. Ada lagi Bapak Ibu? Giliran kita menjemput hari ini. Silakan Bapak Ibu, sudah cukup? Oh, sudah cukup. Mungkin kita bisa akhiri kegiatan ya. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi link presensi sehingga kami tidak lost control untuk memantau siapan Bapak Ibu ya. Lost kontak. Lost kontak. Jangan kok kontrol mereka, nanti marah mereka, kita kontrol. Oke, baik. Halo Pak Fuad, apa kabar Dok? Assalamualaikum. Bu Mona, Bu Dian. Dari tadi Ya. kepilih apa, cuma nggak berani potong. Pak Fuad bukannya sudah terakreditasi rumah sakitnya? Sudah dapat link, jadi ikut aja. Dokter Fuad Kami aturan ikut ya. yang sosialisasi yang QR code. Yang jam 2. Yang jam 2, beda Dok. Ini sosialisasi untuk yang belum terakreditasi. Iya. Oh, Dokter Fuad harusnya yang jam 2 tadi untuk Oh. QR code. Wah, salah masuk berarti. Tapi nggak apa-apa. Saya rindu sama ibu-ibu nih, Bu Mona, Bu Dian. Dari tadi kepingin sama. Hari ini kami banyak kegiatan tuh. Ada SKIC tuh. Oke. Hebat, Pak. SKIC. Tadi Luar biasa ya kalau Pak sekarang. ya, ya Bu. Tadi yang dari urologi itu kita juga ngampu adik-adik yang lagi pendidikan urologi di Aceh tuh. Minggu lalu tuh pelatihannya. Oh. Ini hari ini padat sekali nih. 3-4 hari dari kemarin sampai Minggu. Oke, mantap Pak. Semangat. Ya Bu. Pokoknya harus semangat. Iya, Ya Bu. Pak. Luar biasa ya Pak sekarang perkembangannya ya. Amin, amin. Ya, Bu Dian, Bu Mona, makasih udah disapa. Ya, mari Pak Fuad. Sehat selalu ya Pak. Mari. Ya, amin, insya Allah. Amin, amin. Izin lagi Bu, ikut ke grup satu lagi berarti. Iya, monggo Pak, monggo. Pindah kamar Pak. Pindah kamar ya Pak. Ya, monggo Iya, silakan. ya Bu, ya. Baik Bapak Ibu, masih adakah? Sudah ya kali ya, kita sudahi ya. Mana Bu Dian?
Ya, Ya, Bapak. Bapak Ibu. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah hampir 2 jam dan kami rasa dari sisi penyelenggara sudah padat. Terima kasih Bapak Ibu sudah antusias, apalagi peserta yang berasal dari kolegium, rumah sakit yang di BPPK. Terima kasih banyak untuk Dilalanya begini. mohon tunggu event-event berikutnya ya. Mungkin dalam waktu terdekat ada workshop ANI dan akan ada juga workshop pengendali mutu pelatihan, tapi belum tahu kapan. Gitu ya, mudah-mudahan di akhir Agustus atau di awal September. Terima kasih banyak. Semangat. Kami tunggu pengajuan akreditasi. Closing. Sudah? Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Semangat kita bersama, Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan Namet Nakes dalam kondisi dimanapun kita berada melalui lembaga diklat yang kita bangun di masing-masing daerah kita, Bapak Ibu, di masing-masing institusi kita. Kami yakin dengan makin banyaknya lembaga diklat yang sudah terakreditasi terstandar, maka makin banyaknya teman-teman kita nakes Namet yang tidak susah lagi untuk mencari ilmu dan SKP yang akan dipenuhi dalam rangka perpanjangan izin praktek di masing-masing individu tersebut. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, dengan semuanya sudah digratiskan. Harapan kami ketika lembaga Bapak Ibu sudah terakreditasi maupun yang sudah terakreditasi di sini, harapan kami tidak lagi berbayar mahal. Harusnya berbayar murah untuk para generasi kita, karena itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memintarkan atau mengembangkan, meningkatkan kompetensi masing-masing teman-teman kita sebagai nakes dan namet. Terima kasih untuk semuanya. Salam hormat kami buat Bapak Ibu sekalian dan salam dari Bapak pimpinan kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kebersamaan kita tidak terputus sampai saat ini, tapi kita tetap bersama-sama membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayangku. Bu Mona. Ya sayangku, terima kasih. Terima kasih Bu Mona. Kami dari Mutu izin pamit, izin end meeting. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian. Bu Indri, semangat. Semuanya semangat deh pokoknya ya. Ya Bu Mona. Ke Bogor Bu. Jalan-jalan ke Bogor Bu. Mampir. Siap. Terima kasih Bu Mona. Izin live group.